Cerita kita dimulai di sebuah mansion bangsawan di mana seorang bocah buta bernama Kunun dikelilingi oleh orang-orang sayang yang menatapnya dengan wajah penuh rasa kasihan. Orang-orang selalu bilang kalau matanya tidak bisa melihat. Jadi Kunun sering bertanya-tanya apa sebenarnya arti melihat itu. Ayahnya menjelaskan kalau melihat itu artinya punya kemampuan untuk membedakan warna dan bentuk. Ternyata Kunun menjadi buta. Karena matanya memiliki luka pahlawan, sebuah tanda yang ditinggalkan oleh ksatria legendaris bernama Histerica. Punya luka seperti itu bukan hal biasa, kata ayahnya, jadi Kunun seharusnya merasa bangga, bukan malu. Tapi tetap saja para pelayan berbisik-bisik, merasa nasib tuan muda mereka sangat menyedihkan. Kunun tak sengaja mendengar mereka dan heran kenapa mereka harus mengasihani seseorang hanya karena orang itu tidak bisa melihat. Sore harinya, guru sihirnya datang, dan seorang pelayan bernama Iko mengantarnya ke ruang belajar. Di jalan Kunun bertanya pada Iko apakah dia benar-benar perlu belajar sihir. Iko bilang bakal sayang banget kalau bakatnya disia-siakan. Kunun lahir dengan lambang air alias watercrest, dan kemampuan menggunakan sihir itu adalah keahlian besar, sebuah kebanggaan yang harus diambil serius. Tapi Kunun merasa itu nggak ada gunanya. Biarpun dia bisa sihir, dia tetap nggak bisa kemana-mana, tanpa dituntun orang lain. Sesampainya di ruang belajar, dia dikenalkan pada guru sihirnya, Jinir, yang bilang kalau mengajar Kunun adalah sebuah hormatan. Tak lama setelah pelajaran dimulai, Kunun langsung kelihatan berbakat alami. Dia berhasil melakukan mantra pertamanya dalam sekali coba, membuat bola air. Karena Kunun tidak bisa melihat, dia nggak tahu seperti apa bentuk mantranya. Ginir menjelaskan kalau dia sedang menggunakan sihir air untuk membuat bola air seukuran bola mata. Mendengar kata-kata itu, Kunun tiba-tiba dapat ide brilian. Kalau dia bisa cukup jago dalam sihir, mungkin dia bisa menciptakan bola mata baru dengan kekuatannya, yang bakal bikin dia bisa melihat. Sejak hari itu, Kunun menanamkan harapan bahwa lewat sihir, suatu hari nanti dia bakal bisa melihat bentuk dan warna. Sama seperti orang lain, suatu hari saat makan siang, untuk pertama kalinya, Kunun jadi penasaran sama bahan-bahan di dalam sandwichnya. Iko mendekat dan menjelaskan setiap bahan dengan detail. Memasak untuk Kunun tiba-tiba terasa jauh lebih memuaskan sekarang karena bocah itu benar-benar tertarik pada makanannya. Setelah makan siang, tutornya yang bernama Fula datang untuk membacakan buku dan bertanya cerita apa yang mau didengar hari ini. Kunun menjawab, kalau dia mau dengar kisah ksatria terkenal, Histerika. Fula agak ragu saat mendengar ini karena dia tahu kalau Histerika adalah ksatria yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kebutaan Kunun. Iko melihat keraguan Fula dan mengacungkan jempol, memberi kode kalau semuanya bakal aman-aman saja. Fula setuju, tapi dia minta Kunun untuk bilang kalau ceritanya mulai terasa terlalu mengganggu. Kunun janji dia nggak bakal keberatan, menjelaskan kalau dia justru semangat banget menyerap segala jenis informasi. Saat Fula menceritakan kisahnya, Kunun jadi tahu kalau dulu sekali pernah ada perang antara pahlawan dunia melawan Raja Iblis. Histerika, pahlawan bangsa, akhirnya mengalahkan Raja Iblis tapi kehilangan satu tangan dan satu kaki dalam pertempuran sengit itu. Sejak perang itu, sesekali keturunan sang pahlawan lahir dengan kekurangan fisik, entah itu anggota tubuh, penglihatan, atau bagian tubuh lainnya. Orang-orang menyebut anak-anak ini sebagai reinkarnasi pahlawan atau pemilik luka pahlawan. Meski mendengar semua itu, dalam hati Kunun berpikir kalau itu semua cuma omong kosong. Dia tahu ini adalah hidupnya sendiri, dan yang paling penting adalah kekuatan sihirnya. Dia nggak perlu didefinisikan oleh cerita orang lain atau legenda kepahlawanan. Apa yang bisa dia lakukan dengan sihirnya lah yang akan membentuk masa depannya, bukan mitos seputar luka pahlawan. Dia sudah membulatkan tekad bahwa lewat penggunaan sihir, dia bakal menguasainya dengan benar dan akhirnya menciptakan bola mata untuk dirinya sendiri. Menggunakan sihir. Namun semua latihan sihir yang intens ini ternyata terlalu berat buat tubuh mudanya. Dan akibatnya dia pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Iko buru-buru datang dan membawanya masuk supaya dia bisa istirahat dan menenangkan pikiran. Setelah sadar kembali, Kunun sekali lagi membulatkan tekad kalau dia harus meningkatkan pengetahuan sekaligus staminanya. Karena pingsan setelah penggunaan sihir jangka panjang itu benar-benar nggak bisa diterima buat seseorang yang punya tujuan ambisius. Dia sadar kalau mau terus pakai sihir dalam waktu lama, dia harus memperkuat fisik tubuhnya juga. Iko menyarankan agar dia mulai latihan pedang untuk membangun otot dan daya tahan, serta menambah porsi makan untuk mendukung pertumbuhan tubuhnya. Tapi, Iko menjelaskan kalau semua ini harus dilakukan bertahap, nggak bisa sekaligus, atau dia malah bisa melukai dirinya sendiri. Dengan rencana itu, Kunun mulai latihan di bawah bimbingan
salah satu pensiunan pendekar pedang terbaik di negara itu, Tuan Uro. Walaupun latihannya susah dan bikin capek, Kunun jelas membuat kemajuan yang stabil, sedikit demi sedikit. Akhirnya, tiba waktunya untuk pelajaran sihirnya lagi. Jadi Jenir datang ke area latihan dan Tuan Uro menyingkir sebentar untuk memberi mereka ruang. Jenir menghampiri Kunun dan bilang kalau dia kagum melihat Kunun mulai latihan pedang juga. Kunun membenarkan hal itu dan menjelaskan kalau dia butuh stamina dalam jumlah besar kalau mau mencapai tujuannya. Jenir selama ini mengenal Kunun sebagai anak yang murung dan pendiam. Tapi sekarang dia bisa melihat dengan jelas kalau ada sesuatu yang berubah. Bocah itu nggak lagi merasa kosong atau tersesat, malah punya motivasi kuat yang mendorongnya maju. Mereka lalu mulai kelas sihir, dan Jenir meminta Kunun mengulang mantra yang mereka latih di pelajaran sebelumnya. Dulunya Kunun cuma bisa memunculkan 1 bola air. Tapi sekarang dia dengan mudah menciptakan 6 atau bahkan 7 bola air sekaligus. Jenir merasa ini benar-benar nggak masuk akal, karena dia belum mengajarkan teknik baru apapun, tapi Kunun berhasil berkembang sepesat ini sendirian. Sementara itu, Putri Milika, tunangan Kunun, dijadwalkan mengunjunginya sore itu. Dia merasa ragu soal pertemuan ini karena Kunun selama ini selalu terlalu murung buat seleranya. Dia paham kalau pernikahan politik ini adalah tugasnya sebagai bangsawan, tapi dia sulit membayangkan menghabiskan sisa hidupnya dengan seseorang yang terasa begitu berjarak. Namun, saat dia tiba di mansion, dia langsung sadar ada yang beda. Kunun punya energi baru dan dia bahkan bisa ngobrol seru dengannya. Kunun menunjukkan sihir air yang sudah dia latih dan Milika merasa itu benar-benar menarik. Mereka akhirnya menghabiskan sepanjang hari bersama, bersenang-senang sampai perjalanan pulang di kereta kuda. Milika merona saat memikirkan Kunun dan jadi nggak sabar menunggu pertemuan berikutnya. Di sisi lain, Kunun sadar kalau selama ini dia mungkin sudah menyia-nyiakan Milika. Karena itu, dia pergi menemui Fula dan minta diajari cara menjadi gentleman sejati yang pantas bersanding dengan Milika. Malamnya, Jenir merenungkan kemajuan Kunun dan gak bisa mengabaikan fakta kalau bocah itu bisa mengeluarkan 7 bola air sekaligus. Sesuatu yang bahkan Jenir sendiri gak bisa lakukan. Kunun jelas sudah menguasai sihir air tingkat dasar, membuat Jenir hampir kehabisan materi untuk diajarkan. Karena dia masih butuh gaji, dia memutuskan untuk mengubah metode pengajarannya. Keesokan harinya, saat latihan, dia menyarankan untuk memecah sihir air menjadi langkah-langkah terpisah, seperti memproduksi airnya, membuatnya melayang, dan mempertahankan bentuk bolanya. Untuk mendemonstrasikan, dia membuat 2 bola air, 1 panas dan 1 dingin, lalu menjelaskan kalau mengendalikan kondisi sihir adalah hal yang membedakan penyihir pemula dari profesional sejati. Kunun memutuskan untuk mencoba teknik itu dengan serius, jadi dia menuangkan sedikit air ke dalam cangkir menggunakan sihirnya. Dia lalu memberikan cangkir itu ke Iko dan minta dia mencicipinya. Setelah menyeruput sedikit, Iko terdiam sejenak sebelum bilang kalau airnya anehnya terasa seperti apel. Jenir berusaha keras untuk nggak menunjukkannya di wajah, tapi dia jelas kesal dan frustrasi karena Kunun sekali lagi menguasai skill hampir seketika setelah dia perkenalkan. Malam itu, Kunun begadang semalaman terus-menerus berlatih dan mencoba menguasai sepenuhnya teknik yang diajarkan Jenir. Dia fokus banget memvisualisasikan apel di pikirannya, dan meski dia bisa menciptakan ulang bentuk dan aromanya dengan jelas, dia masih belum bisa membayangkan warnanya dengan benar. Ini jadi masalah serius buat dia, karena tanpa bisa membedakan warna, dia nggak akan pernah bisa menciptakan bola mata yang dia inginkan. Meski begitu, Kunun menolak menyerah dan bersumpah bakal terus mencoba sampai berhasil, nggak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Besok paginya saat sarapan, Kunun mencoba sihirnya sekali lagi dengan membentuk bola air. Saat dia dengan hati-hati menggerakkan bola air yang melayang itu di atas apel-apel di meja, dia tiba-tiba berdiri karena kaget. Iko buru-buru tanya apa yang terjadi, dan Kunun dengan semangat menjelaskan kalau lewat sihirnya, dia sekarang bisa melihat warna. Awalnya Iko nggak percaya dan mikir Kunun mungkin cuma berhayal, tapi Kunun membuktikannya dengan yakin menyatakan kalau ada 2 apel hijau dan 3 apel merah di mangkuk itu. Saat Iko mengecek dan sadar kalau Kunun benar, dia jadi gembira luar biasa dan memeluk Kunun erat-erat untuk merayakan. Iko segera melaporkan perkembangan luar biasa ini ke ayah Kunun, menjelaskan kalau Kunun sekarang bisa pakai sihir buat melihat warna. Dia menambahkan kalau semakin dekat objeknya dan semakin jelas bentuknya, semakin akurat Kunun bisa mengidentifikasi warnanya hanya dengan menyentuhnya lewat sihir. Iko juga menyebutkan kalau kemampuan baru ini memungkinkan Kunun untuk membaca buku, karena dia bisa menelusuri tinta di halaman dan mengenali warnanya. Walaupun dia belum belajar cara membaca huruf dengan benar, dia yakin kalau akhirnya dia bakal bisa melakukannya.
Ayah Kunon senang banget mendengar kabar ini dan merasa sangat bangga karena putranya membuat kemajuan yang nyata dan berarti. Keesokan harinya, Kunon mencoba mengejutkan Jenier sebelum gurunya datang dengan menciptakan bola air merah raksasa pakai sihirnya. Tapi pas dia lagi konsentrasi, sisa keluarganya tiba-tiba muncul dan bikin dia kaget setengah mati. Dia kehilangan kendali, bikin air merah itu pekah dan muncrat kemana-mana, menutupi seluruh tubuhnya dan tubuh Iko. Kunon akhirnya terlihat seolah-olah dia bermandikan darah, yang bikin ibunya panik ketakutan dan pingsan di tempat. Kunon nggak tahu kenapa ibunya pingsan begitu saja. Jadi Iko menjelaskan kalau darah itu warnanya merah, jadi ibunya cuma agak ketakutan. Ayah Kunon langsung memarahinya karena menakut-nakuti ibunya dan menghukumnya dengan memotong uang sakunya selama 2 bulan. Sedangkan buat Iko, dia mengumumkan kalau gajinya bakal dipotong selama 3 bulan. Karena Iko itu sepenuhnya termotivasi oleh uang. Dia langsung pingsan begitu mendengar hukuman ini. Sementara itu, Jenier melihat seluruh kejadian itu dari balik simak-simak. Saat dia mengamati semuanya, dia sadar kalau Kunon jauh lebih berbakat dari yang pernah dia duga. Dengan kecepatan pertumbuhannya, dia jadi percaya kalau Kunon suatu hari nanti mungkin bisa meraih kehormatan tertinggi di dunia sihir, gelar Cerulean Sorcerer. Beberapa hari kemudian, ayah Kunon bilang ke kakak laki-laki Kunon kalau dia mau mengirim adiknya ke sekolah. Ikshio yang kaget menunjukkan kalau adiknya belum pernah melihat dunia luar. Arson setuju, bilang kalau dia mau Ikshio memastikan adiknya bisa menyesuaikan diri di dunia nyata. Mendengar ini, Ikshio teringat suatu hari dari masa kecilnya sendiri saat dia menuntun adiknya keluar untuk bermain. Waktu itu Kunon merasa takut, jadi kakaknya menawarkan untuk memegang tangannya sepanjang waktu. Tapi, saat dia berbalik untuk menuntun Kunon keluar, dia tersandung di tangga dan jatuh. Saat kenangan itu berakhir, Ikshio menyembunyikan ketakutannya sendiri dan meyakinkan ayahnya kalau dia bakal melakukan yang terbaik buat adiknya. Besoknya, Iko melihat dengan penasaran saat Kunon mengutak-atik wadah berisi air. Dia menjelaskan kalau dia sudah memodifikasi wadah itu dengan sihir buat dipakai sebagai alat peramal yang asik. Iko langsung minta Kunon pakai wadah itu buat mencari semangat hidupnya yang lama hilang. Jadi Kunon bilang kalau Iko masih di masa jayanya kok. Iko lalu bertanya-tanya apakah Kunon bisa menemukan calon suaminya, jadi Kunon menenangkannya dengan bilang kalau wanita cantik seperti Iko nggak bakal kekurangan pelamar. Melihat mereka berdua saling lempar candaan konyol, Fula jadi bertanya-tanya apakah mengajari Kunon cara bercanda itu ide yang bagus. Setelah itu dia duduk bareng Kunon untuk pelajaran sambil melihat tuan mudanya bercanda. Fula khawatir kalau Kunon bakal jadi playboy dangkal kalau dia terus-terusan melawak. Tapi dia merasa senang karena Kunon sudah berubah banyak, soalnya dia jadi jauh lebih sering tersenyum. Setelah pelajaran, Iko membawa Kunon keluar rumah untuk menemui ayahnya. Karena merasa dingin, Iko minta Kunon membuatkan beberapa bola air panas. Setelah membuat bola-bola air itu, Kunon merasa khawatir kenapa ayahnya mau ketemu dia selarut ini. Iko pikir dia bakal baik-baik saja karena dia nggak melakukan kesalahan apapun yang bikin ayahnya marah kecuali insiden darah waktu itu. Kunon mengingatkan Iko kalau Iko lah yang mendorongnya buat melakukan itu, tapi dia nggak keberatan karena dia menikmati pengalamannya. Beberapa saat kemudian mereka sampai di bangunan utama di mana kepala pelayan Byron menyambut mereka. Lalu kakak Kunon datang dan mulai menuntun dia dan Iko menuju ruangan ayahnya. Saat mereka jalan bareng, kakak Kunon bertanya apa dia butuh bantuan buat bergerak. Kunon menggeleng, mengingatkan kakaknya kalau dia bisa merasakan sekelilingnya dengan cukup baik sekarang. Kakaknya mengangguk, masih merasa nggak enak hati gara-gara kejadian terakhir kali dia menjaga adiknya. Segera mereka masuk ke ruangan di mana kedua orang tua Kunon sudah menunggu. Setelah Kunon dan kakaknya masuk, Iko dan Byron tetap di luar ruangan. Lalu Arson bertanya pada Kunon apakah dia tertarik pergi ke sekolah sungguhan. Kunon menolak, bilang kalau dia nggak mau merepotkan orang lain buat mengurusnya terus-terusan. Setelah menjelaskan kalau dia lagi fokus pada sesuatu yang penting baginya di rumah, Kunon bertanya, apakah jadi masalah kalau dia nggak pergi ke sekolah? Ayahnya menjelaskan walau anak bangsawan wajib sekolah, dia dapat izin khusus dari kaisar buat menahan Kunon di rumah karena disabilitasnya. Kunon merasa marah karena dia mencium bau nepotisme, tapi Arson mengingatkannya buat fokus ke masalah utama. Dia lalu meminta Kunon mempertimbangkan lagi keputusannya untuk tetap di rumah. Tapi Kunon menghindari pertanyaan itu dan malah minta ayahnya mengembalikan uang sakunya. Ini bikin Arson marah jadi dia terlibat adu mulut dengan Kunon. Untungnya, istrinya mengingatkan dia soal tujuan sebenarnya. Jadi dia tenang kembali. Dia lalu menjelaskan ke Kunon kalau dia perlu sekolah demi Milika.
Dia mengingatkan Kunon kalau bangsawan manapun yang gak memenuhi kewajiban mereka bakal dikucilkan oleh masyarakat. Jadi Milika bakal diganggu sama semua orang kalau dia menikah dengan kowok buta huruf. Mendengar ini, Kunon mempertimbangkan lagi keputusannya dan setuju buat sekolah, karena dia merasa nggak enak kalau harus bikin masalah sebanyak itu. Arson menenangkan Kunon kalau dia cuma perlu menghadiri ujian kenaikan tingkat yang diadakan setiap tahun. Dia menjelaskan kalau Kunon cuma perlu mengunjungi sekolah 5 kali buat ujian supaya bisa menerima sertifikat kelulusannya yang bikin bocah itu merasa lega. Ixio juga mengingatkan Kunon kalau dia dan Milika adalah seniornya, jadi mereka bisa membimbingnya di sekolah. Ibu Kunon berdiri dengan semangat buat mencarikan seragam yang pas untuk putranya, sambil memanggil Iko, dan pergi keluar bersamanya untuk mengukur badan Kunon. Ixio mengikuti ibunya. Arson menghentikannya, memperingatkan kalau bangsawan lain mungkin bakal mengganggu Kunon dan Milika di sekolah. Ixio mengerti hal ini dan janji bakal melakukan yang terbaik buat menjaga adiknya. Besoknya, Kunon bilang ke Milika kalau dia bakal sekolah. Milika tersenyum, senang bisa menghabiskan lebih banyak waktu sama tunangannya. Kunon mengakui kalau dia agak takut sama lingkungan baru, jadi Milika janji bakal menjaganya dengan baik. Kunon berterima kasih atas bantuannya, tapi berpikir kalau mereka bakal kena masalah sama pengagum Milika yang cemburu. Milika ragu-ragu dan bertingkah seolah itu nggak bakal jadi masalah. Jadi Kunon bertanya apa dia nggak populer di sekolah. Milika cepat-cepat menggeleng, dengan bangga mengakui kalau ada 5 kowok yang menyatakan ketertarikan padanya. Kunon menghela napas, sadar kalau dia perlu mempersiapkan diri menghadapi beberapa remaja yang cemburu. Nanti dia berpakaian dengan seragamnya untuk pergi ke sekolah. Saat Kunon keluar rumah buat naik keretanya, Iko mulai memuji-muji penampilannya yang gagah. Kunon bercanda sama Iko soal ketampanannya sebelum masuk ke dalam kereta. Sebelum mereka berangkat, dia menggunakan mantra airnya untuk melapisi ban kereta dengan gel bantalan. Akhirnya Kunon pamit pada keluarganya dan berangkat ke kota. Saat mereka naik kereta, Ixio menyadari kalau bannya berjalan sangat mulus di jalanan kasar. Kunon menjelaskan kalau dia merancang mantra itu buat perjalanan yang mulus, karena mereka bisa sakit pinggang gara-gara guncangan di jalan. Merasa bangga dengan kemampuannya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa dapat kerjaan di masa depan sebagai tukang servis sihir. Ixio lalu bertanya apakah dia merasa gugup soal sekolah. Kunon menggeleng bilang kalau dia sudah tumbuh jauh lebih kuat sekarang. Dia berterima kasih pada Ixio untuk semua bantuan selama ini, dan minta maaf karena sudah membebaninya dengan kondisinya. Kunon juga bilang ke Ixio buat berhenti khawatir soal waktu dia terluka di bawah pengawasannya dulu. Sementara Ixio kaget, Kunon bilang padanya kalau dia sekarang bertekad untuk terus maju, nggak peduli rintangan apapun yang menghalangi jalannya. Ixio tersenyum, senang karena adiknya sudah berubah dari dirinya yang dulu depresi. Tiba-tiba Kunon mulai ngomong makin jauh, bilang kalau dia bahkan bakal hidup lebih lama dari sisa dunia cuma buat menikmati hidupnya dengan benar sampai akhir. Ixio bertanya-tanya apakah si pelayan adalah dalang di balik perubahan tiba-tiba kepribadian adiknya. Saat mereka makin dekat ke sekolah, Ixio jadi kaget karena Kunon bisa mendeteksi semua orang di dekat situ. Segera mereka sampai di luar gedung sekolah di mana Kunon keluar dari kereta. Milika buru-buru datang menyambut tunangannya, yang mulai oceh soal betapa cantiknya dia. Milika tersenyum dan membalas candaannya, meninggalkan Ixio yang benar-benar bingung. Milika lalu berbalik buat menuntun Kunon masuk, tapi dia tetap berdiri di tempatnya sementara Milika merasa bingung. Kunon memperhatikan semua suara yang dia dengar dari dalam gedung. Walaupun dia merasa sedikit tertekan menghadapi begitu banyak orang kali ini, dia merasa percaya diri kalau dia bisa menanganinya begitu mentalnya siap. Kunon mengulurkan tangannya ke Milika. Dia minta Milika mengawalnya, layaknya gadis yang lemah lembut. Jadi Milika tersenyum dan setuju. Sementara itu, di bagian lain sekolah, guru khusus Kunon bernama Kasper tanya-tanya kenapa murid barunya belum datang. Tahu kalau Kunon adalah anak seorang Marquess. Dia mulai mempertanyakan apakah guru yang minim pengalaman seperti dirinya benar-benar mampu mengajarinya. Kas selalu mendengar beberapa cewek di sekitarnya heboh ngomongin murid baru yang ganteng. Sementara dia menonton dengan kaget, Kunon berjalan pergi dengan tunangannya. Kas cepat-cepat sadar kembali dan mengejar lalu memperkenalkan diri sebagai guru barunya. Kunon membalas salamnya seperti seorang gadis, menjelaskan kalau dia lagi memerankan bagian sebagai wanita yang lemah lembut. Ini benar-benar bikin Kas bengong, tapi bel sekolah berbunyi dan memecahkan situasi canggung itu. Lalu Milika dan Ixio meninggalkan Kunon dengan gurunya dan pergi ke kelas mereka. Setelah mereka berdua pergi, Kas berpikir kalau dia bakal kewalahan mengurus murid aneh ini. Beberapa murid mengawasi Kunon dari jendela,
Salah satu dari mereka menunjukkan kalau Kunon diberkati dengan luka pahlawan. Jadi sang pangeran menjadi marah. Melihat kemarahannya, sisa antek-antek pangeran Lail buru-buru menutupi pujian mereka dengan hinaan palsu. Lalu pangeran berbalik dan menyuruh kelompoknya untuk mengikutinya. Sementara itu Kas bersiap untuk mengambil ujian kenaikan tingkat Kunon di ruang pribadi. Dia tanya Kunon apakah dia tahu garis besarnya, jadi dia mengangguk. Kas menjelaskan walau ujian biasanya diambil dengan jeda waktu yang lama, Kunon bakal boleh mencoba ujiannya dalam periode yang lebih singkat. Kunon merasa bingung, jadi Kas mengungkapkan kalau ayahnya bernegosiasi dengan Raja buat dapat pengecualian khusus untuk putranya. Kunon lalu menunjukkan kalau ayahnya sebenarnya teman dekat Raja. Tapi dia nggak bisa menahan rasa bersalah karena ayahnya harus mengandalkan nepotisme demi dirinya. Kunon minta maaf ke Kas karena menekan pihak sekolah demi dirinya, tapi Kas pura-pura mengabaikannya. Namun, dia terus ngoceh dan mulai mengeluh soal korupsi yang merajalela dalam masyarakat bangsawan. Kas diam-diam menyerahkan kertas ujian ke Kunon, mencoba mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Kunon mengabaikannya dan terus menghina ayahnya yang korup. Jadi Kas akhirnya memohon padanya untuk berhenti melibatkannya dengan politik kalangan atas. Beberapa saat kemudian, dia mengambil kertas ujian Kunon dan duduk sendirian buat menilainya. Karena Kunon terus nyerokos soal keluarga bangsawan, Kas berharap jawaban tesnya bakal hancur. Tapi saat dia benar-benar memeriksa jawabannya, dia kaget melihat kalau Kunon menjawab semuanya dengan benar. Di tempat lain, Kunon menuju kafetaria buat makan siang bareng Milika. Tiba-tiba, Pangeran Lail dan kelompoknya menghentikan mereka. Lail memanggil adiknya, bikin Milika dengan gugup merapikan bajunya. Kunon bertanya-tanya siapa yang menghentikan Milika dan melangkah maju buat menghadapi Lail. Di belakang mereka, Ixio berjalan mendekat, kaget melihat anggota keluarga kerajaan mengganggu adiknya. Sementara itu, Lail menghina Kunon karena bertunangan dengan adiknya, meski punya disabilitas. Walaupun Milika merasa kesal, dia merasa nggak berdaya buat melawan kakak laki-lakinya. Kunon merasakan ketidaknyamanan Milika, jadi dia bersiap buat menghukum Lail. Sebelum dia bisa bergerak, Ixio masuk buat menengahi situasi. Sayangnya, Lail jadi marah dan memerintahkan dia buat minggir. Sementara Ixio merasa terpojok, Kunon diam-diam menggunakan sihir airnya buat mengumpulkan air dari sekelilingnya. Dia lalu mengerahkan semua air itu ke celana Lail, bikin kelihatan seolah-olah dia ngompol. Kunon lalu dengan polos menunjuk kalau pangeran punya noda basah di celananya, yang bikin semua orang kaget. Lail jadi malu dan mengklaim kalau dia nggak melakukannya, tapi dia cepat-cepat meninggalkan area itu buat membersihkan diri. Setelah dia pergi, Ixio langsung sadar kalau Kunon baru saja ngerjain sang pangeran. Dia tanya adiknya apa dia yang ngerjain Lail, tapi Kunon bertingkah seolah dia nggak tahu apa-apa. Ixio lalu duduk bareng Kunon dan Milika buat makan siang setelah mereka semua dapat makanan. Kunon tanya Milika siapa Lail itu. Dia menjelaskan kalau Lail itu kakak laki-lakinya. Jadi Kunon merasa sedih karena Lail terlalu jahat padanya. Kunon berterima kasih pada Ixio karena selalu jadi saudara yang baik buat dia. Sementara itu, Ixio merasa ketakutan setengah mati karena Kunon baru saja mempermalukan pangeran kerajaan di depan umum. Milika bilang padanya buat berhenti mengkhawatirkannya, tapi Ixio tahu dia bakal segera kena masalah di tempat lain. Lail dengan marah menghentak-hentakan kakinya pergi, murka banget soal rasa malu yang baru saja dia alami. Pas pulang ke rumah, Kunon sama sekali enggak nyangka bakal ada perubahan besar di hidupnya. Ayahnya juga kaget, enggak kepikiran kalau orang-orang itu bakal ngatur pertemuan secepat ini. Selain itu, dia tahu topik soal instruktur sihir bakal dibahas juga. Kunon sih ngerasa kekuatan orang itu keren banget. Tapi ayahnya ngejelasin kalau situasinya enggak sesederhana itu. Katanya semua tanda nunjukin kalau penyihir istana itu tertarik secara pribadi sama Kunon. Karena penasaran, sang ayah nanya sihir macam apa yang baru dipelajari anaknya akhir-akhir ini. Kunon langsung pamer sihir orisinalnya, bikin bentuk kucing dengan detail yang luar biasa. Ayahnya kelihatan kagum banget sama kontrol sihir yang ditunjukin anaknya. Meski begitu, Kunon bilang gerakannya masih agak kaku dan di masa depan dia pengen bisa niru sampai ke suara meongnya. Sadar kalau ayahnya suka binatang, Kunon nanya kenapa mereka nggak pelihara satu di rumah. Pria itu langsung nolak. Alasannya bakal ganggu rutinitas keluarga dan bikin kerjaan jadi makin ribet. Tapi Kunon nggak puas sama alasan itu. Dia ngingetin kalau dengan kekayaan keluarga Markis Gurion, harusnya gampang banget buat ngumpulin kucing-kucing lucu dari berbagai belahan dunia. Ayahnya jelasin kalau keputusan enggak miara kucing itu udah bulat karena takut kucing-kucing itu bakal nyerimpet di kaki dan bikin kecelakaan. Kunon terima penjelasannya, tapi ayahnya buru-buru ngingetin kalau Tina suka banget sama anjing. Kunon setuju dan sadar kalau ayahnya selalu mikirin seluruh keluarga.
Meski gitu, Kunon usul gimana kalau kucingnya dipelihara di luar rumah aja. Dia bilang Iko pernah cerita kalau melihara kucing di luar ruangan itu simbol status di kalangan bangsawan. Ditambah lagi, Putri Milika sendiri bilang itu tanda gengsi yang tinggi. Dengar itu, ayahnya langsung tertarik sama ide melihara kucing di luar kediaman. Enggak lama kemudian mereka akhirnya sampai di istana kerajaan. Di momen itu kita dikenalin sama Lesya. Sang ayah berterima kasih banget atas sambutan yang ramah. Sementara Kunon juga angkat bicara dengan sopan santun khasnya. Ayahnya nyeletuk, berharap Kunon bisa ngomong semanis itu kayak pas lagi sama putri kedua. Sambil ngingetin kalau Lesya itu calon kakak iparnya. Wanita muda itu bilang dia udah denger banyak pujian soal Kunon dari Milika. Pas merhatiin lebih dekat, Lesya sadar Kunon lagi gendong kucing. Tapi ternyata itu cuma terbuat dari air. Ayahnya jadi agak kecewa pas tahu itu bukan hewan peliharaan beneran. Lesya lalu mutusin buat bawa Kunon langsung ke aula menara hitam. Sementara ayahnya pergi nemuin raja sebelum mereka pisah. Sang ayah sempat nanya gimana rencana Kunon buat pulang nanti. Bocah itu jawab kalau dia bisa pulang sendiri, soalnya dia masih perlu nemuin sang putri. Ayahnya maksa mau panggilin kereta, tapi Kunon yang lebih cerdik milih buat pergi ke restoran, tempat yang biasa didatengin orang tuanya. Menara hitam lokasinya ada di sisi lain kastil. Pas masuk, Lesya nanya apa Kunon bisa jalan tanpa kesulitan. Dia jawab bisa. Sadar kalau Kunon lagi gugup, Lesya bilang dia boleh ngomong apa aja yang dia mau. Kunon langsung nanya soal esensi seorang penyihir, cuma ngebahas topik-topik yang berkaitan sama sihir tingkat lanjut. Lesya ngaku nggak bisa jawab karena dia masih pemula, jadi dia mutusin buat ganti topik dan jelasin cara kerja keluarga kerajaan. Dia jelasin kalau keluarga kerajaan Huglia saat ini terdiri dari 7 pangeran dan 10 putri. Di banyak negara, penerus tahta biasanya otomatis jatuh ke pangeran pertama. Tapi di Huglia ada sistem meritokrasi yang kuat, di mana prestasi bisa ngubah urutan pewarisan tahta. Kunon komentar kalau itu kedengaran ribet banget. Lesya setuju dan ngungkapin kalau dia punya mimpi jadi penyihir hebat, makanya dia lepasin hak atas tahta. Sambil jalan, Kunon ngerasain konsentrasi sihir yang gede banget, terutama dari salah satu menara. Lesya jelasin kalau Milika khawatir banget soal perebutan tahta itu. Tiba-tiba, dia kaget lihat Kunon make sihir dengan cara yang nyeremin. Kunon bikin es di bawah kakinya dan mulai meluncur di lantai kayak lagi main skating. Kunon nanya apa, Lesya mau nyobain juga. Lesya setuju tapi minta Kunon tunggu sebentar. Dia nasehatin Kunon biar enggak bertindak gegabah. Jangan terlibat faksi manapun. Dan jangan tanda tangan atau ambil tanggung jawab soal dokumen penting apapun. Terus dia minta Kunon buat bikin dia meluncur secepat mungkin. Mereka berdua pun mulai bergerak cepat nyusurin lorong-lorong. 2 penjaga coba nyegat mereka, tapi ketinggalan gara-gara mereka ngebut banget. Terus Dario muncul dan nanya ada apaan. Dia lihat Kunon sama Lesya lewatin beberapa bagian kastil sampai akhirnya berhasil nangkep mereka. Setelah diberhentiin, keduanya minta maaf. Adegan pindah ke ayahnya Kunon yang nanya apa yang terjadi. Ada orang jawab kalau seorang penyihir bikin onar di kastil, tapi udah berhasil ditangkep. Ayahnya sadar itu pasti anaknya dan langsung cemas. Selanjutnya kita lihat Kunon lagi ngobrol sama Rondemon, penyihir resmi istana. Kunon ngenalin diri dan langsung ngerasain kekuatan orang itu yang luar biasa. Dia pikir sihir Lesya udah keren, tapi dia sadar kalau sang direktur ada di level yang beda jauh. Rondemon komentar kalau dia dengar Kunon punya keras cair. Bocah itu membenarkan dan nunjukin kalau tandanya ada di lengannya. Si penyihir nanya apa Crestnya punya 2 bintang, dan Kunon ngaku nggak terlalu paham soal itu. Rondemon lalu jelasin kalau ada 7 atribut sihir. Api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan arken masing-masing punya 5 tingkatan. Kunon nanya apa 2 bintang itu level paling dasar, dan pria itu mengiyakan. Lesya nambahin kalau dia juga cuma punya 2 bintang di atribut angin. Kunon nanya apa Rondemon beda, soalnya dia ngerasain konsentrasi kekuatan yang jauh lebih besar. Dia nebak mungkin bintang 3, tapi sang penyihir ngungkapin kalau dia punya 4 bintang. Rondemon nanya apa itu bikin kaget, tapi Kunon bilang enggak. Soalnya ini pertama kalinya dia dengar soal level crest. Sang direktur bilang cepat atau lambat dia bakal ngerti. Kunon nanya apa level itu ngaruh banget ke sihir yang dipakai. Rondemon jawab enggak juga, karena yang paling penting itu total jumlah kekuatan sihir dan utamanya apa yang dipelajari orang itu dari titik tersebut ke depannya. Dia nyudahin topik itu dengan bilang sekarang waktunya seneng-seneng. Mereka pergi keluar, tempat banyak murid lagi kumpul. Sang direktur penasaran sama kemampuan Kunon. Lesya komentar kalau dia udah ngetes Kunon dan bilang kekuatannya itu ngeri banget. Orang-orang di sekitar ngenalin Kunon sebagai bocah dengan luka pahlawan, dan semua pada ngomongin kalau dia bahkan bikin satria Dario kewalahan.
Rasa penasaran soal sihirnya makin jadi. Direktur lalu minta satu murid maju buat pakai kekuatannya. Lihat sihir orisinal itu beraksi. Kunon terkesan dan nanya apa mungkin buat nyuri sihir itu. Dia ingat gurunya pernah ngajarin kalau dia bisa pakai mantra yang lagi dimanipulasi orang lain. Meski mikir ini mustahil, dia nyoba tapi sadar murid itu bisa nahan dengan cukup baik. Walaupun gitu, semua orang syok lihat Kunon berhasil nyuri 2 mantra. Direktur minta murid itu ditinggal sama dia sementara yang lain bercandain situasinya. Lesia nyeletuk kalau murid itu baru aja diputusin pacarnya. Tapi si murid jawab kalau itu enggak ada hubungannya sama obrolan ini. Direktur sadar semua orang tertarik sama Kunon. Bocah itu nanya apa dia lulus tes, tapi pria itu bilang masih mau lakuin beberapa eksperimen lagi. Dia juga mau ngetes sihir Kunon secara langsung. Selanjutnya, Kunon bikin mantra mirip trampolin yang bisa bikin orang lompat-lompat. Direktur terkesan dan semua orang langsung pengen nyoba. Lesia komentar kalau pasti enak banget tidur di atas itu. Kunon bilang dia bisa bikin yang lebih bagus lagi, yang mampu ngeluncurin seseorang jauh lebih tinggi. Direktur minta dia jangan ngelakuin itu sambil ngancem kalau nekat, dia nggak bakal izinin Kunon pulang hari itu. Tapi dia ngaku kalau udah lama banget enggak ngerasa seseru ini. Kunon jelasin kalau dia ada janji malam ini sama tunangannya. Lesia lalu nanya apa dia bisa bikin manusia pakai sihirnya. Kunon jawab bisa, tapi ngaku gerakannya masih belum sempurna. Bocah itu jelasin kalau semuanya tergantung sama sihir yang dipakai buat niru gerakan manusia. Menurut dia, dengan latihan lebih banyak hal itu pasti mungkin. Karena penasaran, mereka nanya Pak Kunon bisa demoin satu gerakan. Dia mengiyakan terus bikin boneka itu melayang ke udara. Hasilnya bikin semua orang di situ ketakutan dan cepet banget mancing perhatian Dario. Kunon jadi agak murung, soalnya hari itu dia udah dimarahin 2 kali berturut-turut. Tapi Pak Tua itu bilang gak usah khawatir. Katanya mereka bisa lanjut ngobrolin sihir sambil makan. Kunon nanya lagi apa dia lulus tes, dan pria itu jawab iya. Dia bilang dia seneng banget dan bakal tanggung jawab buat mikirin semua ini dengan lebih hati-hati. Kunon bahagia banget tahu dia lulus evaluasi sihir. Sang direktur lalu nanya apa dia punya tujuan buat beberapa tahun ke depan. Kunon jawab kalau dia pengen bisa bikin bola mata pakai sihir. Jawaban itu bikin semua orang kagum, makin negasin kalau dia beda banget dari kebanyakan orang. Abis itu Kunon nemuin ayahnya yang kelihatan kesel dan mau tahu persis apa aja yang udah dilakuin anaknya. Lesia ngebela dengan bilang kalau semua kejadian tadi bukan salah Kunon. Meski gitu, ayahnya jelasin kalau seorang penyihir harus tanggung jawab penuh atas tindakannya. Dia nggak boleh bertindak tanpa mikir, karena sihir kalau dipakai sembarangan bisa nyelakain orang atau bahkan bikin mati. Kunon setuju, minta maaf, dan bilang dia nyesel atas kejadian itu. Pas mereka pulang, ayahnya terkesan sadar kalau Kunon ada di menara sampai semalam ini dan nyimpulin kalau anaknya pasti kuat banget. Dia juga sadar kalau semua orang kayaknya suka banget sama bocah itu. Lesia lalu ngingetin Kunon kalau dia perlu nemuin tunangannya buat makan malam. Kunon sadar hari udah malam dan dia harus buru-buru tapi inget kalau dia keringetan dan belum mandi. Lesia ngasih ide biar dia bisa nyusul cewek itu. Kunon lalu bikin bola air dan pakai sihir angin buat bikin itu terbang. Kunon mikir ini mungkin bukan ide bagus karena takut cewek itu punya tunangan dan kalau lihat ini bisa salah paham. Lesia maksa dia ngelakuin itu cepet-cepet dan ngingetin kalau dia sama sekali enggak punya tunangan. Mereka berdua akhirnya terbang dengan kecepatan gila dan mendarat dengan cara yang bahaya banget. Lesia minta maaf, bilang harusnya dia jalan lebih pelan. Kunon komentar kalau biarpun begitu, mereka bisa manfaatin momen ini buat eksperimen lagi sebelum lanjut. Dario muncul di lokasi dan marahin Lesia, ngingetin kalau dia itu anggota keluarga kerajaan dan enggak boleh terlibat dalam situasi bahaya kayak gitu. Adegan berpindah ke Milika yang menghabiskan seluruh waktunya dengan gelisah menoleh ke kanan dan kiri. Jelas banget kalau dia lagi cemas menunggu apakah Kunon bakal muncul di tempat itu atau enggak. Pelayannya sadar kalau ini adalah kencan pertama gadis itu dan menganggap wajar saja kalau dia merasa gugup begitu. Tiba-tiba, kabar datang kalau Kunon akhirnya muncul juga. Saat melihatnya, Milika mendengar kata-kata manis yang belum pernah dia dengar seumur hidupnya, bikin jantungnya berdegup makin kencang. Kunon meminta izin untuk menggenggam tangannya, bilang kalau dengan cara ini mereka berdua bisa lebih menikmati kencan tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di restoran. Sepanjang perjalanan tadi, Kunon sama sekali nggak berhenti memuji-muji Milika. Sang pelayan Niko segera menyadari kalau Kunon punya sikap yang sangat menawan dan langsung paham kenapa dia bisa memikat hati Milika secepat itu. Gadis itu lalu bertanya apakah Kunon pergi ke Menara Hitam. Kunon menjawab kalau dia memang pergi ke sana, ditemani oleh Lesia, kakaknya Milika, dan kerennya lagi, dia juga berhasil lulus ujiannya.
Masih belum ada info soal siapa yang bakal jadi instruktur sihirnya, tapi Kunon bilang dia yakin masalah itu bakal dapat perhatian yang layak. Sama layaknya seperti warna dan bentuk kuku Milika yang sempurna. Iko menyadari kalau Milika lebih pendiam dari biasanya, tapi Kunon terus saja mengoceh, menceritakan kisah-kisah menarik dan di setiap kalimatnya, dia makin gencar memuji gadis itu. Hal ini mulai bikin Iko agak kesal, meskipun lama-lama dia sadar kalau Milika sebenarnya benar-benar menikmati momen itu. Setelah makan malam usai, Kunon bilang kalau cuma itu yang bisa dia lakukan saat ini, tapi nanti saat dia sudah menikahi Milika, mereka bisa menjalani momen-momen seperti itu setiap hari, melangkah bersama menjalani kehidupan. Dia mengakui kalau dia sudah nggak bisa lagi membayangkan masa depannya tanpa Milika. Iko benar-benar syok mendengarnya, tapi di sisi lain dia juga ikut senang banget mendengar kata-kata itu. Saat mereka sampai di rumah, Milika masih terpesona oleh semua ucapan Kunon tadi, dan pelayannya cuma memintanya untuk segera tidur. Adegan kemudian beralih ke Kunon yang lagi sarapan di rumahnya. Tiba-tiba pelayannya, Iko, memanggil dan memintanya untuk memproduksi busa buat mencuci baju supaya nggak ada noda yang tertinggal. Kunon jadi agak kesal karena dia lagi fokus banget sama laporannya. Iko memintanya untuk enggak terlalu memaksakan diri, mengingatkan kalau Kunon menghabiskan terlalu banyak waktu terkurung di kamar. Kunon menjelaskan kalau dia harus mencatat semuanya sebelum lupa. Tapi Iko tetap ngotot supaya dia setidaknya kena sinar matahari sedikit, bilang kalau itu bagian dari masa pertumbuhan. Kunon mengerti dan berkomentar kalau dia yakin wanita suka kyawok yang tinggi. Iko membalas kalau memang ada orang yang seperti itu, tapi terlepas dari hal tersebut, dia menyukai Kunon apa adanya. Kunon hampir saja keceplosan bilang kalau dia juga menyukai Iko, tapi dia menahan diri saat ingat kalau dia sudah bertunangan dengan Milika dan bakal merasa bersalah setelah Iko membantunya. Dia bertanya apa ada surat yang datang buat dia. Iko menjawab belum ada. Kunon membayangkan kalau instrukturnya pasti belum diputuskan. Adegan berpindah ke sekolah dan seorang anak laki-laki pergi untuk memanggil Jeon. Saat masuk ke ruangan, dia menemukan pemuda itu pingsan di atas tumpukan kertas yang berserakan. Jeon cuma bergumam supaya mereka nggak mengganggu waktu tidur berharganya. Anak itu bilang kalau manajer memanggilnya yang bikin dia langsung bangun seketika. Kembali ke rumah, Kunon akhirnya menerima suratnya dan mengetahui kalau instrukturnya adalah Zeon, orang yang sama yang pernah dibicarakan oleh kakak dan adiknya. Iko juga mengenalnya dan kelihatan antusias banget, bilang kalau nggak ada wanita yang nggak tahu siapa Zeon. Dia berkomentar kalau dia butuh seragam pelayan baru buat menyambut tamu itu. Kunon bertanya apa dia berencana berdandan buat kowok lain. Tapi Iko minta dia jangan ngomong sembarangan dan menegaskan kalau dia harus terlihat lebih cantik buat pertemuan itu. Adegan berpindah ke rumah Milika, di mana dia lagi ngobrol sama Leisia. Keduanya bingung karena seorang penyihir istana butuh izin dari keluarga kerajaan untuk keluar. Leisia anggap paham kenapa mereka memilih pria itu secara spesifik, padahal dia sendiri pengen banget mengajar Kunon. Tiba-tiba kakak beradik Avarin dan Lidelia muncul dan mulai mengejek Milika, bilang kalau tunangannya punya rekomendasi yang mengesankan, beda banget sama Milika. Leisia membela adiknya, menegaskan kalau Kunon adalah penyihir hebat dan itu bukan urusan mereka. Dia menyuruh mereka minggir dan gadis-gadis itu akhirnya pergi sambil masih memprovokasi. Sementara Leisia meneriaki mereka supaya enggak terlalu besar kepala. Tak lama kemudian adegan memperlihatkan kedatangan Zeon di rumah Kunon. Dia memuji Milika sepanjang waktu dan bertanya apa dia ganti parfum. Tapi Milika menjawab kalau dia enggak pakai parfum di pagi hari karena katanya itu kurang bagus. Zeon sadar kalau Kunon bakal jadi muridnya. Tapi dia nggak paham apa sih spesialnya bocah itu di mata orang-orang. Saat Zeon turun dari kereta kuda, Iko langsung terpesona. Di sisi lain, Kunon merasakan kekuatan sihir pria itu dari kejauhan dan sadar kalau dia adalah yang terkuat yang pernah dia temui. Milika bertanya kenapa Kunon diam saja dan Kunon memutuskan kalau Jeon bakal jadi teladan dan mentornya. Mereka saling memperkenalkan diri dan Jeon langsung belak-belakan bilang kalau dia benci bocah nakal kayak Kunon. Selain itu, dia menegaskan kalau dia belum secara resmi menerima tawaran jadi instrukturnya dan dia datang ke situ cuma karena dipaksa. Di momen itu, Dario muncul dan Kunon meminta maaf atas apa yang dia lakukan 3 hari sebelumnya. Milika bertanya, kok mereka bisa saling kenal dan Kunon menjawab kalau itu cerita panjang. Kunon menyadari kalau Zeon adalah penyihir yang indah dan kuat, tapi karena dia nggak bisa melihatnya, dia nggak tahu apakah Zeon itu sosok yang patut dikagumi atau enggak. Zeon bertanya apa Kunon lagi mengejeknya, tapi Kunon menjawab kalau dia nggak bermaksud begitu. Zeon berpikir Kunon enggak lebih dari sekadar bocah aneh. Saat mereka duduk, Kunon dan Milika ngobrol riang soal pacaran,
sampai Zeon meminta mereka berhenti bermesraan tepat di depan mukanya. Lalu dia bertanya apa yang Kunon tahu soal sihir. Kunon menjelaskan kalau sihir dilepaskan melalui lingkaran sihir yang digambar dengan kekuatan magis yang bisa dibagi dan disusun ulang seperti sebuah set. Zeon bertanya sampai level berapa yang bisa Kunon gunakan. Kunon menjawab kalau dia bisa mencapai level 31. Zeon terkesan dan bilang kalau dia sendiri bisa mencapai level 50. Tapi dia penasaran gimana. Karena Kunon bisa menembus batasan level 20. Kunon menjelaskan kalau dia menumpuk lambangnya. Zeon makin kaget saat sadar kalau Kunon melakukan semua ini sendirian, meskipun dia pakai beberapa trik sebagai bantuan. Zeon ingat kalau Leisia juga pengen jadi instrukturnya Kunon dan berkomentar soal itu. Leisia menjelaskan kalau saat Kunon muncul waktu itu, Zeon malah enggan nongol karena kemalasan. Zeon mengklarifikasi kalau itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena dia dipaksa oleh direktur akademi. Kembali ke masa kini, Zeon akhirnya paham kenapa banyak banget orang yang mau jadi instrukturnya Kunon. Dia mengakui kalau bocah ini benar-benar bertalenta luar biasa. Dia lalu berdiri dan meminta Kunon untuk menunjukkan semua yang dia bisa. Sebelum itu, Kunon bertanya gimana caranya mencapai 50 level itu. Zeon menjawab kalau dia nggak bakal mengajarkan itu sekarang karena bakal buang-buang waktu. Kalau Kunon bisa membuktikan nilainya, dia boleh menanyakan itu secara langsung. Zeon menyatakan kalau syarat untuk mengajarinya, dia berharap untuk terus-menerus disanjung. Milika percaya kalau kekasihnya nggak bakal pernah melakukan hal semacam itu. Tapi yang bikin semua orang kaget, Kunon mulai memuji Zeon jauh lebih berlebihan dari yang diminta. Bikin semua orang jadi malu sendiri. Zeon yang kesal memintanya berhenti memanggilnya guru, menegaskan kalau dia belum mengakui bakatnya, dan menjelaskan kalau lambang miliknya adalah elemen tanah. Dengan 3 level, Kunon diberitahu kalau dia harus menggunakan sihirnya untuk menghancurkan dinding batu yang diciptakan di hadapannya. Kalau dia gagal, itu bakal jadi pertemuan terakhir mereka. Selain itu, mereka menuntut agar dia mendemonstrasikan sihir air dengan lebih baik, karena semua orang membicarakan betapa terpujinya sihir itu saat dia menciptakan gelembung buat Zeon duduk. Pria itu kaget karena rasanya nyaman dan empuk banget. Tak lama kemudian dia malah ketiduran, bikin semua orang di sekitarnya terkesan dengan betapa naturalnya situasi itu. Sementara itu Kunon tetap fokus sepenuhnya, mengumpulkan energi untuk mencoba menghancurkan penghalang di depannya. Saat dia menyentuh permukaannya, dia merasakan betapa resisten dan padatnya dinding itu. Kekuatan sihir itulah yang menopang daya tahan sekaligus kekokohan strukturnya. Sihir itu didasarkan pada sebuah lambang. Lambang itu, pada gilirannya, adalah sebuah lingkaran sihir. Sang pengguna punya kemampuan untuk menata ulang lingkaran ini, menghasilkan efek magis yang berbeda-beda, di mana lingkaran-lingkaran ini menjadi fondasi dari semua sihir yang ada. Lubangnya muncul dari pembagian dan rekonstruksi lingkaran sihir asli, mewakili angka yang terhubung dengan esensi mantranya. Nilai ini menunjukkan tingkat orisinalitas yang dicapai. Mengamati dengan saksama, Kunon menyadari kalau dinding batu di hadapannya melampaui 50 level sihir. Menghadapi hal ini, Kunon memutuskan untuk bicara sama Milika, berhubung Zeon masih lanjut tidur. Baru setelah sekitar 2 jam dia terbangun. Zeon mempertanyakan kenapa dindingnya belum hancur juga, dan apakah Kunon sudah menyerah. Kunon menjawab kalau dia nggak menyerah. Dia cuma menunggu Zeon bangun sambil menghadap penghalang itu. Sekali lagi, Kunon memutuskan untuk menggunakan sihir yang sama yang biasa dia pakai buat mencuci baju. Zeon bertanya kenapa dia memilih sihir spesifik itu dan Kunon menjawab kalau dia menganggap itu lebih sederhana untuk digunakan. Alih-alih menghancurkan dindingnya, dia memilih untuk menghapusnya. Pria itu kaget dengan pilihan ini karena ada sihir yang tepat untuk setiap jenis situasi. Seorang penyihir sejati adalah seseorang yang mampu melihat hal ini dengan jelas. Setelah menyaksikan sihir Kunon, Zeon memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Dia menyatakan kalau bocah itu beruntung banget punya dia sebagai mentor. Namun, dia menegaskan kalau dia nggak mau lihat Kunon bermesraan terus-terusan karena sang guru harus lebih penting daripada tunangannya. Dia lalu bertanya bagaimana Milika berniat menghadapi situasi ini. Kunon bakal jadi muridnya dan berkembang pesat dalam perjalanannya. Dalam waktu singkat, beberapa wanita bakal mulai mendekatinya. Milika tahu ini benar, karena Kunon benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Dia juga mengerti kalau hal itu terjadi. Dia mungkin enggak bakal bisa memiliki masa depan di sisi Kunon. Kunon hanya meminta supaya Zeon enggak bersikap kejam pada Milika. Beberapa waktu kemudian, Milika berada di rumah dan menyadari kalau dia enggak bisa terus begini. Kalau enggak ada yang berubah, dia merasa kalau dia bisa berakhir kehilangan cinta terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Zeonli sudah kembali lagi ke rumah Kunon bersama Milica dan Dario, siap untuk memulai pelajaran pertama mereka.
Zeonli menegaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak akan menahan diri saat mengajar, tapi Kunon justru sudah sangat siap dan menyambut segala latihan berat dengan tangan terbuka. Kunon bahkan bilang dia bakal nangis kalau Zeonli malah menahan diri, lalu dengan antusias bertanya apa materi pertama mereka hari ini. Kunon menebak apakah mereka akan mulai dengan lingkaran sihir 3 dimensi atau lingkaran sihir miring. Permintaan pribadi Kunon sih dia ingin mulai dengan mantra gabungan 50 bagian, karena dia benar-benar ingin belajar cara melakukannya. Sayangnya tidak ada satupun tebakannya yang benar, dan Zeonli cuma memintanya untuk membantu urusan dokumen alias kerja administrasi. Zeonli bilang dia memang sedang mencari seseorang yang bisa menyalin momonya menjadi salinan yang rapi. Jadi bantuan Kunon sangat dihargai. Kunon sama sekali tidak menyangka tugasnya bakal seperti itu. Apalagi tumpukan kertasnya terlihat banyak banget. Tapi Zeonli memperjelas bahwa nanti bakal ada lebih banyak lagi. Kunon bertanya apa gurunya itu sudah tidak sayang lagi padanya. Dan dengan entengnya, Zeonli menjawab kalau dia memang tidak pernah sayang sejak awal. Milika dan Dario jelas khawatir melihat nasib Kunon. Tapi Iko justru berpikir kalau sikap Zeonli yang tanpa ampun itu keren banget. Dia malah suka. Zeonli menjelaskan bahwa dokumen ini adalah rahasia negara. Jadi yang lain harus menunggu di luar sampai Kunon selesai. Kunon meminta maaf kepada Milika, tapi gadis itu menenangkannya dan bilang kalau dia mendukung Kunon sepenuhnya. Begitu mereka pergi, Zeonli langsung meminta Kunon membuatkan benda itu lagi, dan Kunon pun menggunakan Aori untuk menciptakan kasur air yang super empuk. Dalam hitungan detik, Zeonli sudah tertidur pulas di atas kasur air itu, meninggalkan Kunon sendirian dengan tumpukan dokumennya. Sementara itu, Iko bertanya pada Milika apakah dia mau minum teh sambil menunggu Kunon selesai. Namun, Milika punya rencana lain dan bilang dia punya satu permintaan pada Iko. Tak lama kemudian, Iko membantu mengikat rambut Milika menjadi gaya ekor kuda supaya dia bisa berlatih pedang di luar. Milika menjelaskan bahwa kemampuannya masih sangat dasar dan banyak yang harus ditingkatkan. Jadi dia ingin berlatih setiap kali ada waktu luang. Tapi dia buru-buru meminta Iko untuk tidak memberitahu Kunon soal ini. Dan Iko dengan mudah menyetujuinya, berjanji untuk menjaga rahasia itu. Setelah semuanya siap, Milika menuju keluar dan memulai latihan pedangnya. Berduel melawan Dario menggunakan pedang kayu. Dario dengan mudah menangkis serangan Milika, lalu meminta maaf sebelum melucuti senjatanya, membuat Milika terkejut. Tanpa ragu, Milika memungut kembali pedangnya dan terus mencoba, meskipun dia sudah sangat kelelahan. Bagaimanapun juga, dia ingin menjadi sosok yang pantas untuk Kunon dan dia tidak akan menyerah dalam waktu dekat. Di sisi lain, Kunon terus berkutat dengan dokumen, membuat salinan rapi dari memo-memo Zeonli yang tulisannya berantakan. Zeonli akhirnya bangun setelah beberapa saat dan bertanya apakah Kunon sudah selesai, tapi Kunon memberitahunya kalau dia baru mengerjakan sekitar setengahnya. Zeonli langsung mengeluh betapa lambatnya Kunon, tapi Kunon membalas kalau dia kelelahan karena harus memekakan kode tulisan cakar ayam di gulungan memo gurunya itu. Tulisannya benar-benar mirip cacing tanah yang merayap di pinggir jalan karena sembarangan keluar dari tanah yang lembab. Zeonli meminta Kunon untuk tidak membandingkan kebijaksanaannya dengan situasi yang menyedihkan begitu, dan mengingatkan bahwa ini adalah pelatihan yang penting. Jadi Kunon tidak boleh mengeluh sama sekali. Kunon memikirkannya lagi dan memutuskan untuk memeriksa memo itu kembali sementara Zeonli menjelaskan bahwa informasi dan pengetahuan itu berbeda. Apa yang Kunon dapatkan dari sekadar membaca hanyalah informasi. Tapi apa yang dia analisis di kepalanya dan dia tulis dengan tangannya sendiri, tubuhnya akan mengingatnya. Itulah yang menjadi pengetahuan. Hal itu sangat berbeda dari sekadar informasi, dan pengetahuan itu akan menjadi kekuatan. Kunon sangat senang mendengar penjelasan itu, merasa bangga karena Zeonli kembali menjadi gurunya. Menjelang akhir hari, Zeonli sudah harus pergi, tapi dia meminta Kunon memastikan semuanya selesai sebelum pertemuan berikutnya. Kunon menyebutkan bahwa ada memo berisi diagram dan dia penasaran apakah itu sejenis mantra. Zeonli memberitahunya kalau bakal lebih cepat jika ditunjukkan langsung, jadi dia meminta Kunon untuk datang ke tempatnya lain kali. Kunon setuju dengan mudah lalu memegang tangan Milika, bilang kalau dia senang bisa sering bertemu dengannya berkat kunjungan Zeonli ke sini. Milika tersenyum dan bilang dia juga merasakan hal yang sama, tapi Zeonli menyela dan meminta Kunon untuk tidak salah membedakan antara tujuan dan sarana. Beberapa waktu kemudian, Kunon memutuskan untuk kembali ke Menara Hitam, dan Reisha bertanya apakah dia bertambah tinggi. Kunon membenarkannya, bilang kalau usianya sekarang sudah 10 tahun, dan salah satu penyihir lain memberitahunya kalau kekuatan sihirnya juga jadi sedikit lebih kuat.
Biro bertanya, apakah Kunon mau melakukan pertarungan sihir lagi dengannya? Tapi Reisha buru-buru protes, mengingatkan kalau Kunon sudah janji akan melakukan eksperimen sihir terbang bersamanya. Biro bersikeras kalau sekarang gilirannya, tapi John Lee tiba-tiba muncul untuk menghentikan mereka, menyuruh mereka minggir karena Kunon datang untuk menemuinya. Para penyihir kerajaan mengeluh, bilang kalau John Lee memonopoli Kunon lagi, yang mana itu tidak adil. John Lee mengabaikan mereka dan menyuruh Kunon mengikutinya. Tapi Reisha dan Biro mencoba memperingatkan Kunon agar tidak ikut ke ruangan itu karena tempat itu adalah sarang iblis. Tapi terlambat. John Lee meminta Kunon melakukan hal itu lagi. Dan tak lama kemudian, semua penyihir kerajaan tertidur pulas di atas kasur-kasur air yang empuk saat mereka berjalan masuk ke dalam menara hitam. John Lee bertanya apakah Kunon tahu apa itu alat sihir. Kunon menjawab bahwa itu adalah alat yang bekerja dengan kekuatan sihir seorang penyihir. Dan John Lee membenarkannya. Dia menunjuk lampu di dinding sebagai contoh dan memberitahu Kunon kalau itu adalah alat sihir api. Dia menjelaskan bahwa insinyur sihir adalah penyihir yang mencari nafkah dengan menciptakan alat-alat sihir. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di ruangan yang ditakuti semua penyihir. Ruangan yang penuh sesak dengan kertas. Namun, Kunon justru kagum dan dengan antusias bertanya apakah semua ini adalah gulungan naskah milik John Lee. John Lee dengan keras kepala mengingatkan kalau itu semua adalah memo, bukan naskah. Kunon tidak membuang waktu dan memutuskan untuk memeriksa beberapa memo, mengatakan ada mantra yang belum pernah dia coba sebelumnya. Dia juga menemukan sebuah buku sihir alias grimoire yang sangat dia inginkan. Sampai-sampai dulu dia pernah mencoba mengandalkan koneksi ayahnya dengan raja. Tanpa ragu, dia bilang ke John Lee kalau dia mau tinggal di sini sekarang. Tapi John Lee memberitahunya kalau dia tidak perlu pakai koneksi orang dalam atau tinggal di sini karena pada akhirnya dia bisa memilikinya. Mengesampingkan hal itu, John Lee menunjukkan alat sihir yang sedang dia kembangkan sekarang, dan menyebutkan kalau inilah yang ada di diagram waktu itu. John Lee menjelaskan kalau alat ini selesai, Kunon bisa makan hidangan panas di kamarnya sendiri, tanpa perlu pergi ke dapur. Kunon sangat senang membayangkan dia bisa memenggang pai apel di kamarnya, jadi dia benar-benar menyukai alat ini. John Lee bilang sihir tanahnya bagus untuk membentuk model, tapi detail halus dan bagian lunaknya tidak mudah dibuat. Kunon bertanya apakah menurut John Lee sihir airnya bisa membuat bagian-bagian lunak itu. Mendengar itu, John Lee bilang kalau Kunon benar-benar cepat tanggap dan menjelaskan bahwa pada akhirnya Kunon akan membantu pekerjaannya, yang juga bakal dihitung sebagai eksperimen. Ide itu terdengar menyenangkan bagi mereka berdua. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan obrolan, Guru Besar Jenny memutuskan untuk mengunjungi mereka. Dia sangat senang melihat Kunon karena sudah menunggunya, dan ingin mendiskusikan esensi sihir sambil makan siang. Seperti yang mereka janjikan. John Lee sama sekali tidak suka dengan ide itu. Jadi dia meminta Kunon membuatkan benda itu lagi. Begitu guru besar tertidur pulas di atas kasur air yang empuk, John Lee melanjutkan percakapan mereka. Dia menjelaskan bahwa sihir tanahnya bisa menangani penguatan kerangka luar, tapi sihir air mungkin lebih baik untuk mekanisme internal yang kecil. Kunon setuju dan setelah mendiskusikannya sebentar, mereka memutuskan untuk pergi makan siang. Dan tentu saja guru besar mengikuti mereka sambil bilang kalau kasur yang dibuat Kunon itu enak banget. Biro mengambil kesempatan untuk memberitahu Kunon agar tidak ragu, bicara kalau dia ingin ganti guru. Tapi dengan percaya diri Kunon bilang kalau meskipun dia diperas tenaganya, sampai ke tulang, John Lee adalah guru yang luar biasa. John Lee langsung bisa merasakan tatapan tajam dari semua orang yang jelas-jelas tidak senang. Kunon juga menyebutkan bahwa elemen air dan tanah cukup cocok. Jadi dia tidak bisa meminta guru yang lebih baik lagi dan dia berterima kasih kepada guru besar. John Lee menyuruhnya berhenti bicara. Tapi Kunon malah bertanya dengan polos apakah gurunya itu malu karena murid kesayangannya mengaguminya. Dia jelas tidak menyadari aura permusuhan di ruangan itu. Jadi John Lee cuma memintanya berhenti demi keselamatan pribadinya sendiri. Kunon akhirnya memutuskan untuk mengganti topik dan menanyakan keberadaan Milica. Bilang dia ingin minum teh bersamanya mumpung sedang di sini. Reisha memberitahunya kalau Milica sedang berada di upacara penerimaan sekolah lanjutan untuk bangsawan hari ini dan sangat kecewa karena tidak bisa bertemu Kunon. Guru besar bertanya pada Kunon apa rencananya sekarang setelah pendidikan tingkat lanjut Milica dimulai. Kunon bilang kalau memang perlu, dia akan mengambil ujian kelulusan. Tapi guru besar memperjelas bahwa yang dia maksud adalah sekolah sihir. Dia menjelaskan bahwa itu adalah sekolah tempat para penyihir cerdas dari seluruh dunia berkumpul dan belajar. Dan semua penyihir kerajaan di sini adalah lulusan sekolah itu. John Lee memberitahu Kunon kalau dia harus berusia 12 tahun atau lebih untuk mendaftar. Jadi dia masih punya waktu, tapi dia harus memikirkannya.
Kunon benar-benar memikirkannya, dan 2 tahun kemudian dia masih melanjutkan pelajaran sihir Zeonli. Salah satu latihan mereka, Zeonli menembakkan tombak tajam dengan sihir tanahnya untuk menyerang. Tapi Kunon menggunakan mantra gabungan 55 bagian untuk menciptakan perisai air. Dia menciptakan ombak besar yang menelan seluruh tombak tanah itu, dan Zeonli memintanya berhenti, mengatakan kalau akhirnya Kunon berhasil melakukannya. Semua orang kemudian masuk ke dalam untuk menikmati pai yang baru dipanggang, yang dibuat Iko menggunakan alat sihir yang mereka kembangkan bersama. Kunon menyebutkan kalau alat sihir ini cukup populer, jadi dia yakin ada cukup banyak uang yang masuk ke kantong Zeonli, hanya ke kantongnya saja. Zeonli pura-pura tidak dengar, tapi Kunon langsung menembak pertanyaan apakah. Zeonli mengingatkannya kalau dia sudah mengizinkan Kunon melakukan eksperimen. Itu adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, jadi Kunon harusnya puas dengan itu. Iko mencoba menenangkannya dan bilang kalau dia yang akan menanggung biaya hidup Kunon karena dia tahu bakat tuannya lebih baik dari siapapun. Setelah istirahat sejenak, mereka menuju ke kantor Kunon dan Milika menyebutkan kalau Kunon sudah berkolaborasi dalam 7 alat sihir. Kunon memberitahunya kalau dia juga sudah berkolaborasi dalam 5 makalah teori sihir baru. Mereka juga membuat panduan untuk eksperimen sihir dan saat ini sedang mengerjakan alat sihir lainnya. Zeonli bilang dia bisa mengerjakan sisanya sendiri, tapi Kunon mengingatkan kalau mereka sedang mengembangkan bersama peti yang bisa memancing banyak serangga. Zeonli mengklarifikasi kalau nama itu terdengar tidak profesional dan memintanya untuk menyebutnya kotak serangga saja. Kunon kemudian bertanya bagaimana kelanjutan penyelesaian kotak sekumpulan serangga itu, yang namanya masih terdengar tidak profesional. Zeonli mengingatkannya kalau Kunon akan berusia 12 tahun musim semi ini, jadi dia harus bersiap-siap untuk pergi ke sekolah sihir. Kunon ragu sejenak lalu bilang dia tidak mau pergi. Dia merasa tidak perlu pergi karena dia sudah punya Zeonli sebagai gurunya. Dia ingin belajar sihir di sisinya dan diperas kerjanya sampai ke tulang, seperti 2 tahun terakhir ini. Zeonli memberitahunya kalau Kunon sudah selesai membuat salinan bersih memo dan cetak biru alat sihirnya. Dia juga mengingatkan kalau dia adalah penyihir tanah, jadi dia tidak bisa mengajari Kunon sihir air. Kunon masih mencoba memaksa, tapi Zeonli bertanya, bagaimana jika ada penyihir air yang luar biasa di sekolah sihir? Lagi pula dunia ini jauh lebih besar dari kerajaan Huglia dan dia tidak tahu siapa yang bisa dia temukan di sana. Kunon langsung tertarik mendengar itu. Dan Zeonli menyebutkan kalau dia bisa menemukan penyihir bintang 3 atau mungkin bahkan bintang 4 kalau beruntung. Hal itu membuatnya ragu, tapi dia masih belum sepenuhnya yakin. Jadi Milika memegang tangannya dan memintanya pergi untuk menjadi penyihir yang hebat. Dia berjanji akan menjadi wanita anggun yang pantas untuk Kunon dan akan menunggunya. Itu saja sudah cukup untuk meyakinkan Kunon, yang akhirnya memutuskan dia akan pergi ke sekolah sihir. Namun ketika Zeonli memberitahu di mana lokasi sekolahnya, Kunon langsung berubah pikiran, bilang kalau itu terlalu jauh. Zeonli dengan jengkel memberitahunya kalau dia harus pergi, tidak memberinya pilihan lain. Sebelum mereka pergi, Kunon bertanya apa yang harus dia persiapkan untuk sekolah sihir, bertanya-tanya apakah dia harus membawa baju ganti dan bantal yang dia pakai setiap hari. Zeonli memberitahunya kalau dia punya sesuatu yang jauh lebih penting, dan hal itu adalah matanya. Kunon terkejut dan begitu mereka pergi, dia langsung berlari kembali ke dalam rumah. Sesampainya di ruang kerjanya, dia dengan cepat mulai menuliskan sesuatu. Heran bagaimana dia bisa melupakan ambisi terbesarnya, keinginan terkuatnya, dan tujuan paling penting hidupnya. Itu karena dia telah belajar melakukan begitu banyak hal tanpa melihat, dan di suatu tempat di hatinya dia merasa bisa terus seperti ini. Tapi sekarang dia merasa bodoh karena berpikir begitu. Sementara itu, Milika menangis di kereta dalam perjalanan pulang, bilang kalau dia tidak sanggup melakukan ini. Zeonli bilang tadi Milika sok keren di depan pacarnya, jadi dia harusnya berhenti menangis sekarang. Dario menendang Zeonli tanpa ragu sebelum dia bisa bicara lagi, mencoba membuatnya membiarkan Milika sendirian. Milika akhirnya berhenti menangis, tapi dia masih memikirkan Kunon, karena dalam 2 tahun terakhir Kunon telah membangun rekam jejak sebagai penyihir. Jika Kunon mendapatkan penglihatannya melalui sihir, dia akan tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang mencapai prestasi tersebut. Jika dia pergi jauh, Milika mungkin akan tertinggal, dan itu adalah pikiran yang tak sanggup dia tanggung. Milika memberitahu Dario bahwa sebagian dari dirinya berharap mata Kunon tidak akan pernah bisa melihat, supaya Kunon tetap berada di sisinya. Itulah sebabnya dia merasa seperti wanita yang hina, dan Zeonli hampir saja mengiyakan kalau dia memang begitu. Tapi Dario menendangnya lagi, bilang dia bisa diam secara sukarela, atau Dario yang akan membungkamnya. Setelah Zeonli diam, Dario dengan lembut memberitahu Milika bahwa ada cahaya dan kegelapan di hati mereka.
Dia harus menghindari agar tidak tertelan oleh salah satunya dan memilih jalan yang benar. Kata-kata itu dengan mudah membuat Milika merasa lebih baik, dan Dario mengingatkannya bahwa apa yang dia latih selama 2 tahun terakhir bukan hanya tubuhnya. Zhonli bertanya apakah Dario tidak terlalu lunak pada muridnya, tapi Dario mengklarifikasi kalau dia justru terlalu keras pada muridnya sendiri dulu karena dia menekannya sampai hancur lalu meninggalkannya pada akhirnya. Zhonli mengingatkan kalau dia mengajari kunun mantra gabungan 55 bagian, lingkaran sihir 3 dimensi, lingkaran sihir silinder jangkar, kode imajiner, pola pasir, reologi, dan alat sihir. Karena itulah dia sangat yakin kalau dia adalah guru terbaik yang pernah ada. Dario bertanya apakah mata kunun akan selesai jika dia menggunakan semua itu. Tapi Zhonli mengklarifikasi kalau dia tidak tahu sama sekali. Milika bertanya apakah Zhonli cuma mencekoki kunun dengan omong kosong, dan Zhonli memintanya hati-hati bicara, bilang kalau sisi gelap Milika sedang keluar sekarang. Dia memberitahunya kalau dia sendiri belum pernah mendengar cara membuat bola mata. Jadi mulai dari sini semuanya terserah pada Kunon, tapi dia tidak ragu kalau Kunon akan berhasil, karena Kunon adalah murid kesayangan yang dia banggakan. Beberapa hari kemudian, setelah menulis hal-hal tanpa henti, Kunon menggunakan Aori, memikirkan tentang cermin yang memantulkan segalanya. Zhonli pernah bilang kalau mata serangga adalah kumpulan lebih dari 10.000 cermin, tapi meskipun memantulkan banyak hal, tidak ada yang terkirim padanya. Kunon kemudian memutuskan menggunakan Arubu, menutupi cermin yang dia buat sepenuhnya dengan gelembung. Sayangnya itu juga tidak berhasil yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Dia kemudian menggunakan Aori untuk membuat beberapa bola air di sekelilingnya, membuatnya berputar perlahan. Kunon masih bingung seperti sebelumnya, dan dia akhirnya ambruk di malam hari dengan tumpukan memo berserakan di lantai. Dia merasa benar-benar putus asa dan memutuskan mengunjungi kakaknya, Ixion, untuk mengajaknya masuk ke sauna. Ixion dengan semangat menerima ajakan itu, tapi dia juga mengajak ayah mereka, karena bakal lebih parah kalau tidak membangunkannya untuk ini, sebab ayahnya sangat suka sauna buatan Kunon. Seperti dugaan, ayah mereka dengan antusias menerima dan memutuskan mengajak istrinya juga, karena bakal parah kalau tidak membangunkannya. Kunon menciptakan sauna yang sempurna untuk keluarganya, dan mereka semua menikmati minuman enak di sana. Kunon berpikir ini adalah cara terbaik untuk menyegarkan diri sekarang karena dia sedang buntu, mengingat ini adalah eksperimen terbesar yang pernah dia lakukan sejauh ini. Keluarganya sudah tahu kalau dia bicara soal matanya, dan Kunon mengaku kalau dia masih jauh dari keberhasilan. Ixion memberitahunya kalau dia bisa datang padanya kapan saja jika butuh istirahat lagi, dan ayahnya setuju, bilang kalau dia siap membantu. Kunon berterima kasih dan dia merasa sangat bersyukur karena keluarganya terlalu baik, dan dia tidak sabar untuk melihat wajah mereka. Waktu berlalu seperti biasa dan dia menghabiskan waktu bersama Milika dan para penyihir kerajaan juga, selalu bertanya-tanya seperti apa rupa mereka jika suatu hari nanti dia akhirnya bisa melihat. Dia merapalkan Aori dan Arubu mencoba melakukan hal yang sama seperti mengetahui bahwa inti dari mantranya adalah cermin air. Dia menerapkan pola pasir reologi di permukaannya agar pola tersebut bisa membaca pemandangan yang bergerak dan mengirimkannya ke pikirannya. Setelah itu selesai, dia merapalkan Aori lagi, menutupi intinya dengan bola air yang berbeda. Tidak ada konfigurasi rumit atau mekanisme penyampaian, dan yang harus dia lakukan hanyalah berpikir sederhana tanpa memusingkan angka dan jangkauan. Ketika dia membuka matanya, Kunon akhirnya bisa melihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan dia belajar apa artinya melihat. Dia segera mulai menangis, menyadari bahwa dia akhirnya berhasil dan dia benar-benar bisa melihat semuanya. Kunon mencoba melihat keluar jendela, tapi saat itulah dia tiba-tiba melihat seekor kepiting raksasa tepat di belakangnya, yang membuatnya jelas-jelas kebingungan. Di luar dugaan, kepiting itu cuma berdiri diam tak bergerak. Sesaat kemudian, Kunon sadar kalau makhluk ini sama sekali bukan ancaman buat dia. Dia pun kembali fokus pada penemuannya dan menggunakan sihirnya untuk menciptakan cermin air tepat di depannya. Sejak memutuskan belajar sihir, dia sudah bersumpah. Begitu dia selesai menciptakan sepasang mata baru untuk dirinya sendiri. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah menetap lekat-lorakan orang yang paling dia benci, yaitu dirinya sendiri. Dia teringat betapa repotnya orang tua dan para pelayan yang selalu berusaha keras memastikan dia tidak terluka. Begitu cermin tercipta, dia akhirnya membuka mata dan benar-benar mengamati pantulan dirinya. Dia mencatat kalau tubuhnya ternyata tidak terlalu tinggi. Dan dia juga belum punya jenggot sama sekali. Ya wajar sih, kan dia masih bocah. Dia lalu menoleh lagi ke arah si kepiting dan mencoba ngajak ngobrol. Tapi kepiting itu tetap membisu seperti sebelumnya. Cuma menatap kosong ke depan tanpa menggerakkan satu otot pun.
Kunon memanggil Iko yang langsung datang secepat kilat tanpa buang waktu sedetik pun. Tapi anehnya, Iko sama sekali nggak melirik kepiting itu dan terus nyerokos ke Kunon, nanya apa tuannya butuh sesuatu. Tiba-tiba, Iko sadar ada bola sihir aneh yang melayang di dekat Kunon dan fakta mengejutkan kalau mata tuannya sekarang terbuka, bukan tertutup lagi. Saking senangnya, Iko langsung bertanya apakah Kunon berhasil menciptakan mata yang berfungsi. Kunon tersenyum dan mengangguk. Melihat itu, Iko langsung melompat memeluknya untuk memberi selamat. Tapi gara-gara heboh sendiri, bola sihirnya malah terlempar ke udara dan bikin kepala Kunon pusing 7 keliling. Iko bilang mereka harus segera lapor ke ayah Kunon dan dia bakal masak besar hari ini buat merayakannya. Kunon melirik lagi ke arah kepiting yang masih menatapnya dengan pandangan kosong, sambil mikir apa sebaiknya dia minta Iko masak kepiting ini aja buat makan malam. Dia lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Iko dan sadar kalau pelayannya itu sepertinya punya tanduk di kepala. Dengan serius Kunon bertanya apa Iko punya tanduk, tapi Iko malah bercanda kalau tanduknya cuma muncul pas dia lagi marah dan bakal hilang kalau dia lagi senang. Kunon bingung harus merespons apa, tapi dalam hati dia mikir kalau selama ini dia nggak pernah membayangkan Iko punya tanduk di kepalanya. Kunon sadar dia harus terus melatih taktik pendekatan dinginnya kalau mau jadi sang penakluk hati sejati. Jadi dia langsung mulai ngegombal, bilang kalau tanduk itu bikin Iko kelihatan sangat menggoda. Iko nggak tahu harus jawab apa menanggapi gombalan itu, jadi mereka memutuskan untuk pindah keluar ruangan. Ini adalah pertama kalinya Kunon bisa melihat dunia luar dengan matanya sendiri. Dia berdiri di lapangan, memandang pemandangan indah padang rumput, pegunungan di kejauhan, dan sebuah kastil di tengahnya. Tapi anehnya, dia nggak melihat apa yang dilihat orang normal. Warna-warna di matanya terbalik semua dan sepertinya kalibrasinya ngaco. Di pengaturannya, matahari terlihat berwarna hitam. Langit biru yang cerah malah terlihat ungu kusam, dan rumput warnanya biru pucat seperti mayat. Bahkan Kunon merasa ada yang nggak beres, karena nggak ada satupun buku yang bilang kalau matahari itu warnanya hitam dan langit itu ungu. Iko datang dari belakang, memakaikan jubah biar Kunon enggak kedinginan, dan mengajak dia pergi ke manor orang tuanya untuk menyampaikan kabar gembira ini. Kunon akhirnya memutuskan untuk menanyakan hal yang dari tadi mengganggunya ke Iko. Apakah dia bisa melihat kepiting raksasa yang berdiri di belakangnya? Iko mengira Kunon lagi ngarang cerita fantasi dan minta dibikin jadi karakter keren di cerita itu. Kunon sadar kalau ngomong sama wanita ini percuma saja. Jadi mereka lanjut jalan melewati padang rumput bareng si kepiting menuju manor ayahnya. Dia tahu eksperimennya sukses besar karena sekarang dia bisa melihat segalanya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Rasanya ada yang salah saat eksperimen, dan dia seharusnya enggak melihat hal-hal aneh yang dia lihat sekarang. Sesampainya di manor, dia akhirnya benar-benar melihat kakaknya secara harfiah, bukan cuma kiasan seperti dulu, yang pasti bakal bikin senang para komentator yang sebelumnya protes soal gaya penceritaan ini. Ibu dan kakaknya sangat gembira mendengar Kunon akhirnya bisa melihat. Ibunya mulai menangis sambil menatapnya dengan senyuman. Sementara kakaknya memuji dia karena melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Tapi Kunon nggak bisa fokus sama semua omong kosong ini, karena dia melihat kakaknya punya sepasang sayap indah, kayak baru balik dari parade festival, sementara ibunya punya bola mata dengan warna yang berbeda satu sama lain. Dia berpikir kalau dua-duanya kelihatan keren banget, dan anehnya nggak ada yang pernah ngasih tahu dia soal ini. Dia bilang ke ibunya kalau sang ibu mirip pahlawan wanita dari drama tentang seorang putri, dan kakaknya juga kelihatan keren. Dia menoleh ke kakaknya dan bertanya apa orang tua mereka itu semacam malaikat diskonan atau gimana. Tapi keluarga ini punya penyakit susah jawab pertanyaan dengan lurus. Jadi kakaknya cuma jawab kalau dia nggak tahu soal itu. Kunon lalu ganti nanya ke Iko, apa orang-orang di dunia ini memang bisa punya sayap? Tapi Iko malah bertingkah kayak guru bahasa Indonesia yang lagi bedah puisi, berusaha mencari makna tersembunyi secara paksa. Dia bilang kalau setiap orang terlahir dengan sayap. Dan Kunon sendiri baru saja merentangkan sayapnya dengan mencapai potensi maksimalnya. Kunon segera sadar kalau dia dikelilingi orang-orang bodoh dan menyimpulkan kalau hal-hal seperti kepiting, tanduk mata belang, dan sayap itu sebenarnya enggak nyata dan cuma dia yang bisa melihatnya. Yang artinya ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba dia mendengar ayahnya berlari menuju ruangan dan dia penasaran bakal seperti apa rupa ayahnya. Tapi sayangnya, ayahnya malah kelihatan kayak kontestan acara kuis TV yang habis kena siram cairan slime hijau. Ayahnya dengan gembira memberi selamat atas pencapaiannya dan bilang bakal segera kirim surat ke ibu kota soal kesuksesan Kunon. Tak lama kemudian mereka semua keluar ruangan meninggalkan Kunon dan kakaknya berdua saja.
Jadi Kunun berpikir sekarang dia akhirnya bisa tanya-tanya, dan dia langsung nanya apa ayahnya memang biasanya berbentuk bola lendir begitu. Kakaknya langsung menyuruh dia tutup mulut, karena ayah mereka bakal nangis bombay kalau dengar kejujuran yang terlalu brutal dari anaknya sendiri. Kunon menghela napas dan cuma tersenyum, mikir kalau tingkat kewarasan di rumah ini lebih rendah dari lampu meja yang rusak. Dia memutuskan bakal menanyakan semua keraguannya langsung ke gurunya nanti. Besok paginya harapannya terkabul saat kereta kerajaan dari ibu kota tiba, membawa sang putri, Tuan Dario, dan Zion sendiri. Kunon langsung lari ke bawah buat menyambut Mili dan mempersilakannya masuk ke manor dengan hangat. Mili senang bukan main karena Kunon bisa melihat lagi, dan bilang kalau Kunon sukses melakukan hal yang belum pernah bisa dilakukan orang lain sampai sekarang. Kunon tetap memejamkan matanya karena dia takut melihat calon istrinya. Khawatir kalau gadis itu bakal terlihat aneh atau terpotong-potong di penglihatannya. Tapi Mili minta Kunon membuka mata karena dia ingin Kunon melihat dirinya apa adanya. Perlahan Kunon membuka mata dan menatapnya. Dia melihat postur tubuhnya yang anggun. Rambut pirang indahnya yang bersinar di bawah matahari bagaikan jutaan benang emas. Dan senyumannya yang sangat sopan dan penuh perhatian. Tepat saat dia berpikir setidaknya tunangannya enggak punya keanehan. Dia melihat sehelai bulu unggas di atas kepala Mili. Kunon menghela napas lelah melihat omong kosong ini, tapi Mili malah mengira Kunon enggak suka sama apa yang dia lihat, dan mulai merasa insinyur alias insecure. Kunon langsung mengeluarkan jurus Rizzlernya buat bikin Mili merasa percaya diri lagi, dengan membandingkan gadis itu seperti bulu burung merpati yang terbang bebas di angkasa. Dario keluar dari kereta tepat saat itu, dan menimpali kalau merpati ini kemampuan berpedangnya makin jago. Jadi sekarang dia lebih mirip elang daripada merpati. Kunon melihat pedang ethereal yang indah di punggung Dario dan langsung bertanya soal itu. Tapi Dario mengira Kunon ngomongin pedang biasanya dan mulai cerita soal baja dan gimana pedang itu ditempa dalam api. Kunon sadar kalau pedang ethereal itu enggak nyata dan matanya cuma mempermainkannya lagi. Tiba-tiba dia mendengar suara Zeon dari belakang dan mendongak menatapnya. Hanya untuk melihat cahaya emas memancar dari tubuh Zeon, begitu terang sampai-sampai enggak ada yang terlihat selain silau cahaya itu. Kunon menutup matanya, bertanya apa dia itu gurunya sambil bilang kalau dia nggak bisa lihat apa-apa saking silaunya. Zeon mengira Kunon lagi bermanis mulut memujinya dan menjawab kalau dia memang selalu bersinar dengan kehadirannya yang memukau. Kunon enggak tahu gimana caranya bikin orang-orang narsis ini paham apa yang sebenarnya mau dia sampaikan. Dia menutup matanya dan bilang ke Zeon kalau dia mau bicara empat mata. Dia berhasil menarik Zeon ke ruangan di mana dia mengungkapkan semua hal aneh yang dia lihat. Zeon cuma ketawa mendengar betapa absurd situasinya, karena dia nggak percaya Kunon melihat Mili sebagai gadis dengan sehelai bulu di kepalanya. Kunon minta dia jangan meremehkan masalah ini, karena dia nggak mau menikahi Mili kalau situasi di mana dia selalu ditemani, kepiting dan Mili punya bulu di kepala terus berlanjut. Entah kenapa Zeon malah memikirkan masalah soal Kunon melihat pemandangan dengan warna yang berbeda dari seharusnya. Zeon menyimpulkan ada dua kemungkinan. Pertama, Kunon bisa melihat bentuk jiwa orang, yang berarti kepiting itu adalah representasi dari jiwa Kunon sendiri. Kemungkinan kedua adalah dia kena penyakit sihir parah yang menyebabkan halusinasi visual. Zeon ingat waktu dia melewati hutan dengan medan sihir yang sangat kuat yang bikin dia sakit. Rasanya kayak mabuk berat kebanyakan minum dan mulai melihat makhluk-makhluk aneh di sekitarnya. Kunon sadar kalau gejalanya mirip banget, tapi Zeon bilang mereka belum punya cukup data buat memutuskan mana yang benar. Terlebih lagi, dia bilang ke Kunon kalau setiap hewan melihat benda dengan warna berbeda-beda. Itu bukan berarti penglihatan mereka cacat, jadi Kunon sebaiknya menganggap penglihatannya sebagai anugerah, bukan masalah. Saat mereka keluar, matahari sudah mulai terbenam. Zeon langsung ngakak lagi membayangkan Mili dengan bulu di kepalanya. Malam berikutnya, mereka semua merayakan ulang tahun Kunon yang ke-12 yang juga menandai awal perjalanan baru dalam hidupnya, karena besok dia bakal berangkat ke Akademi Sihir. Ayahnya memberikan tongkat kayu baru, sementara ibunya memberikan set pena bulu baru. Kakaknya menyerahkan buku berisi daftar tempat makan enak, benar-benar jadi panduan Michelin di eranya. Sementara agak larut malamnya, Mili akhirnya memberikan hadiahnya sendiri, yang ternyata adalah sebuah gelang yang berpasangan dengan miliknya. Kunon bilang betapa dia bakal merindukan Mili dan janji bakal kembali secepat mungkin. Mereka berpegangan tangan untuk terakhir kalinya di bawah sinar bulan, dan keesokan harinya, seluruh keluarganya bersiap melepas kepergiannya. Ibunya nggak bisa menahan tangis, tapi ayahnya bilang supaya ibunya tetap tegar. Karena Kunon pasti merasa sangat berat meninggalkan mereka semua, dan mungkin bakal menangis di depan mereka. Tapi di luar dugaan, nggak ada drama sedih-sedihan.
Malah Kunon bahkan enggak memeluk mereka, langsung naik ke kereta dan cuma bilang, "Dah, semua." Sebelum pergi, sambil bilang ke keluarganya kalau dia mungkin bakal balik dalam beberapa tahun, tapi mungkin juga enggak. Siapa yang tahu? Dengan begitu, dia duduk nyaman bareng Iko dan mulai melamun tentang semua orang baru yang bakal dia temui di akademi, sambil penasaran seberapa kuat penyihir-penyihir di sana. 5 hari setelah mereka meninggalkan mansion, Iko mulai bertanya-tanya berapa lama lagi mereka akan sampai ke Dirashik, kota tempat sekolah sihir itu berada. Kunon menjelaskan kalau mereka masih berada di wilayah kerajaan Huglia, jadi dengan kecepatan segini, mungkin butuh waktu 1 bulan lagi. Memang sih perjalanannya jauh banget, tapi setidaknya sebentar lagi mereka bakal sampai di mansion kakeknya Kunon. Setelah hening sejenak, Kunon memutuskan untuk bertanya apakah Iko yakin ini saatnya, dan Iko mengiyakan dengan wajah yang super serius. Dia bilang kalau inilah saatnya mereka berpisah. Iko menjelaskan kalau dia ingin menikah karena umurnya sudah lewat dari usia ideal untuk menikah. Jadi pilihannya cuma sekarang atau tidak sama sekali. Lagi pula kalau dia menyerah sekarang, dia bakal menyerah soal pernikahan seumur hidupnya. Kunon sempat bertanya apa Iko pikir dia bisa hidup tanpanya. Tapi Iko malah bercanda dan balik nanya apa Kunon bakal ninggalin Putri Mirika buat menikahi dia. Nah, sebelum Kunon sempat ngomong apa-apa, Iko memberitahu kalau dia sudah bisa melihat mansion kakeknya dari kejauhan. Kunon jadi teringat kalau sudah 4 tahun sejak terakhir kali dia berkunjung ke keluarga utama. Dan lucunya, dia bahkan enggak ingat kenapa dia datang ke sini 4 tahun lalu. Iko pun mengingatkan kalau dulu Kunon dengar ada perpustakaan besar di sini. Jadi dia pikir mungkin ada buku sihir dan nekat menyeret seluruh keluarganya ke sana. Kunon sih enggak ingat kejadian itu, tapi orang tuanya ingat banget kalau dulu dia itu nekat abis dan enggak mau berhenti menari-nari sampai mereka janji bakal membawanya ke sana. Iko mengenang masa-masa itu dengan wajah penuh kasih sayang, bilang kalau dulu Kunon benar-benar melakukan segala cara demi bisa belajar sihir. Momen nostalgia itu terhenti saat kakeknya Kunon tiba-tiba lari keluar mansion buat menyambut cucunya dengan pelukan hangat. Kelihatan banget si kakek senang ketemu dia. Kunon menggunakan mata kacanya untuk melihat kakeknya pertama kali dan sadar ada 2 tanduk di kepala si kakek. Persis kayak Raja Iblis. Kakeknya lalu bertanya apa kabar Tina Liza. Tapi Kunon malah masih sibuk mikirin fakta kalau ibunya itu kelihatan kayak pahlawan di mata sihirnya. Jadi dia bilang ke kakeknya kalau ibunya sehat banget. Saking sehatnya, kayaknya sang ibu bisa dengan mudah mengalahkan si kakek. Komentar pedas itu sama sekali nggak mempan buat si kakek, yang cuma senang dengar putrinya baik-baik saja. Dia lalu bilang, buat merayakan pendaftaran Kunon di sekolah sihir, dia bakal membelikan apa saja yang Kunon mau. Iko buru-buru menyela dan menyerahkan surat dari Tina Liza buat si kakek. Tapi si kakek masih aja terus membujuk Kunon buat minta permata, perhiasan, atau apapun yang dia mau, mencoba bikin Kunon sadar dari lamunannya. Sementara Iko terus mengingatkan kalau itu surat penting dari putrinya. Kakeknya Kunon akhirnya mau dengerin dan membaca surat itu, meskipun dia langsung cemberut pas tahu kalau Tina Liza melarang dia menghabiskan lebih dari 500.000 neka buat Kunon. Si kakek langsung ngomel-ngomel bilang kalau itu bukan jumlah uang saku yang pantas buat anak-anak. Tapi Kunon mengingatkan kalau anak umur 12 tahun itu masih kecil. Dan Iko menimpali kalau jumlah itu setara dengan 2 bulan gajinya dia. Si kakek dengan entengnya bilang kalau harusnya aman-aman saja selama Tina Liza nggak tahu. Bahkan dia malah menyarankan buat membelikan Kunon kapal besar secara diam-diam. Kunon menolak tawaran gila itu dan meminta kakeknya buat memanggil pelayan barunya. Karena dia datang ke sini supaya pelayan baru itu bisa menggantikan posisi Iko. Kakeknya akhirnya menyerah dan memanggil pelayan baru tersebut, yang memperkenalkan dirinya sebagai Rinko Round. Dia bilang umurnya 18 tahun dan melamar kerjaan ini karena bayarannya lumayan oke. Rinko cerita kalau dia ingin buka toko sendiri di masa depan dan juga lagi nabung buat biaya nikah. Makanya dia terima posisi ini. Kunon menggunakan mata kacanya buat melihat Rinko dan dia langsung tahu kalau Rinko itu adiknya Iko. Cuma gara-gara dia melihat ada tanduk unicorn di jidat Rinko. Persis kayak yang dia lihat di Iko. Tentu saja Kunon enggak ngomong soal itu. Rinko lalu cerita kalau kakaknya yang merekomendasikan pekerjaan ini, dan beda sama kakaknya, Rinko sudah punya tunangan. Iko dengan tenang bertanya apa adiknya itu. Jadi Rinko buru-buru klarifikasi kalau dia cuma mau bilang dia nggak tertarik buat dijadikan wanita simpanan. Kunon menenangkan Rinko kalau dia nggak perlu khawatir soal itu karena Kunon juga sudah punya tunangan. Jadi Rinko harus lebih menghargai tunangannya daripada jatah makan 3 kali sehari. Tanpa ragu, Rinko bilang dia bakal melakukannya, karena mereka sudah janji bakal buka toko barang, dan dia butuh uang buat mewujudkan itu. Kunon kelihatan senang banget sama jawaban Rinko, dan bilang kalau tadinya dia khawatir Rinko enggak bakal paham selera humornya. Iko memberitahu kalau orang-orang sering memanggil mereka kakak beradik yang heboh sejak kecil,
Jadi ya memang begitulah sifat asli mereka. Dua bersaudara itu segera menuju dapur buat menyiapkan makanan. Dan Rinko mengaku kalau tadinya dia gugup karena Iko bilang Kunon itu keturunan markis dan penyihir dengan luka pahlawan. Tapi ternyata aslinya Kunon santai banget. Iko memberitahu adiknya kalau pas Kunon lagi fokus sama sihir, dia sering lupa makan. Jadi Rinko harus bikinin sandwich supaya Kunon bisa makan sambil belajar. Rinko ingat kalau Iko pernah bilang sandwich favorit Kunon itu isinya hamburger, steak, dan daging asap. Kakaknya juga menambahkan kalau Kunon suka susu dan teh. Jadi dia harus selalu tanya apa Kunon mau minumannya tanpa susu atau tanpa teh. Rinko ketawa dengar itu dan bilang kalau dia yakin bakal cocok kerja sama Kunon. Iko bilang dia juga yakin begitu, lalu teringat momen saat Arson menugaskan dia buat mengurus Kunon. Ayah Kunon bilang ke Iko kalau reputasinya sudah terkenal dan Kunon butuh seseorang yang ceria dan heboh kayak dia. Waktu Iko pertama kali ketemu Kunon, seiring berjalannya waktu, dia menyaksikan sendiri gimana Kunon berubah dari anak yang pendiam jadi hampir sama hebohnya kayak dia. Setelah mengenang semua momen itu, Iko bilang ke adiknya kalau Kunon itu masih anak-anak, tipe yang tulus dan mau mendengarkan orang di sekitarnya. Makanya dengan wajah serius, Iko memperingatkan Rinko, kalau sampai dia memasukkan ide-ide aneh ke kepala Kunon, dia harus berhadapan sama Iko. Iko mengancam bakal menghajar Rinko kalau dia mengajari Kunon hal-hal yang nakal. Rinko bingung maksudnya apa dan bertanya apa kakaknya ngomongin soal hal-hal kayak main perempuan. Iko langsung menutup telinganya dan minta Rinko berhenti ngomong begitu. Dia nggak mau dengar karena menurutnya Kunon itu malaikat paling manis dan dia nggak rela membayangkan ada cewek sembarangan yang mendekati Kunon. Iko terus meracau bilang kalau cuma Putri Mirika yang boleh menyentuh Kunon sebagai wanita. Rinko langsung paham maksudnya dan mencoba menenangkan kakaknya, meyakinkan kalau dia bakal mengawasi hubungan Kunon dengan para wanita. Tapi, dia juga mengingatkan kalau Kunon itu seorang gentleman, jadi wajar kalau dia bersikap ramah sama wanita. Kunon hampir selalu menyapa dan memuji mereka, jadi dia sasaran empuk buat para wanita. Iko bertanya kenapa Rinko mendeskripsikan Kunon seburuk itu, dan Rinko menjelaskan kalau itu kan sesuai cerita Iko sendiri, jadi logis kalau Kunon bakal jadi penjahat wanita. Iko langsung memotong omongan itu, bilang kalau Kunon nggak bakal pernah melakukan itu karena dia adalah malaikat. Rinko mencoba ngetot, tapi Iko benar-benar dalam fase penyangkalan dan enggak mau dengar apa-apa lagi. Setelah diskusi panas di dapur, Kunon menikmati sandwichnya, bilang kalau rasanya enak banget, terutama daging asap yang diasap oleh kehangatan dan cinta dua bersaudara. Rinko merasa poinnya terbukti dari cara Kunon ngomong barusan, tapi Iko tetap saja menyangkal. Besok paginya, akhirnya tiba saat keberangkatan Kunon. Iko memutuskan buat mengunjungi kamar Kunon untuk mengecek kesiapannya. Kunon bertanya apa, Iko ingat kata-kata dia setelah Genie dan Flora berhenti kerja, bahwa Kunon enggak bakal baik-baik saja kalau Iko juga meninggalkannya. Senyum Iko langsung hilang saat mengingat hal itu. Kunon menyebutkan kalau sekarang dia jauh dari ayahnya, ibunya, kakaknya, para penyihir kerajaan, gurunya, dan Putri Mirika, dan sekarang dia juga bakal jauh dari Iko buat pergi ke sekolah sihir. Tapi inilah yang dia inginkan dan putuskan sendiri. Kunon meminta kepastian dari Iko, bilang kalau Iko memang bakal jauh darinya, tapi mereka cuma terpisah jarak dan Iko enggak bakal menghilang. Iko setuju dan meyakinkan Kunon kalau dia bisa menemuinya saat pulang nanti, karena Iko bakal melanjutkan pekerjaannya di Uglia setelah menikah. Kunon bilang bakal butuh beberapa tahun sampai dia bisa ketemu Iko lagi, dan Iko bilang mungkin saat itu dia sudah punya anak yang menggemaskan kayak Kunon. Iko akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan meminta Kunon jaga diri, sementara Kunon berterima kasih atas segalanya dan berpamitan dengan pelukan. Setelah itu Kunon masuk ke kereta kuda, dan kakeknya masih mencoba bilang kalau dia nggak harus pergi, dan bisa tinggal sama kakeknya saja. Kunon dengan santai cuma bilang dadah dan menyuruh kereta jalan, meninggalkan kakeknya begitu saja. Rinko bertanya apa Kunon yakin nggak apa-apa pergi begitu saja, soalnya Tuan Wali Wilayah alias kakeknya masih ngomong sesuatu tadi. Kunon menjelaskan kalau bakal makin lama kalau dia menanggapi, jadi mending pergi gitu aja. Di luar itu, Kunon berterima kasih pada Rinko karena mau bekerja untuknya, dan Rinko tersenyum sambil bilang kalau itu sebuah kehormatan. Kunon lalu bertanya apa Rinko yakin dia baik-baik saja, karena tunangannya harus menunggu selama beberapa tahun. Rinko meyakinkan kalau itu aman, karena tunangannya bilang dia bakal nunggu demi mengumpulkan uang buat toko mereka. Kunon bertanya toko macam apa yang mau dibuat. Penasaran apa itu bisnis mencurigakan kayak jasa melenyapkan orang secara diam-diam. Rinko mengakui kalau dia sempat mikir begitu, tapi akhirnya memutuskan buka restoran karena dia suka makan, dan menurutnya itu mirip-mirip lah, tapi yang ini legal. Kunon setuju,
Bilang bedanya cuma antara membuat orang tetap hidup dengan makanan atau menyingkirkan mereka dalam kegelapan. Mereka berdua tertawa dan jelas banget kalau mereka sudah cocok dengan cara mereka sendiri. Setelah beberapa lama, mereka sampai di kota dekat Dirashik, di mana mereka menemukan banyak toko sihir. Rinko berasumsi kalau Dirashik pasti negara dengan sihir yang luar biasa. Gara-gara itu, saat mereka jalan-jalan di kota, Kunon tiba-tiba berhenti pas dia melihat sebuah buku di depan toko. Dia memutuskan langsung masuk dan menemukan rak penuh buku sihir. Rinko mengingatkan kalau perpustakaan kakeknya jauh lebih besar. Tapi Kunon bilang di sana nggak banyak buku tentang sihir dan sejauh ini dia baru baca sedikit. Rinko lalu bertanya apa Kunon mau beli beberapa buku sekarang, tapi Kunon mengklarifikasi kalau mereka bakal jadi gelandangan kalau melakukan itu. Rinko enggak paham maksudnya sampai dia melihat kalau harga satu buku saja mencapai 5 juta neka. Rinko langsung panik melihat harganya. Bilang kalau harga satu buku itu bisa buat modal toko dia dan tunangannya plus buka cabang baru. Kunon menjelaskan kalau buku sihir itu barang langka dan makanya harganya selangit. Rinko bilang itu kemahalan. Dan Kunon mencoba memperingatkan Rinko supaya jangan berisik di dalam toko. Tepat saat itu penjaga toko bertanya apa Kunon seorang penyihir, penasaran apakah dia murid sekolah sihir. Kunon menjawab kalau dia baru calon pendaftar dan elemen sihirnya adalah air. Wanita itu dengan antusias meminta Kunon menunjukkannya. Jadi Kunon memutuskan menggunakan sihir airnya untuk menciptakan seekor kucing putih kecil yang lucu dengan mata biru. Wanita itu langsung terpesona sama makhluk mungil itu, dan Kunon bertanya apa dia juga seorang penyihir. Wanita itu bilang dia bukan penyihir, tapi dia cinta banget sama sihir dan pengen kerja di bidang yang berhubungan dengan sihir. Dia cuma penggemar sihir dan Kunon sudah bikin harinya menyenangkan, karena dia nggak nyangka bakal ketemu penyihir yang bisa pakai mantra seimut itu. Dia menyebutkan kalau persaingan di Dirashik lagi ketat-ketatnya belakangan ini, jadi dia mendoakan semoga Kunon beruntung. Lagi pula, tahun ini orang suci dari kerajaan suci juga bakal mendaftar. Tahun lalu mereka kedatangan Pangeran Inferno dan Sikilat dari kerajaan baru. Sekarang orang suci itu bergabung, jadi pasti bakal terkenal banget. Kunon kelihatan banget menantikan hal itu, dan penjaga toko mengambil kesempatan buat menawarkan grimoire bekas milik penyihir paling populer, Zeon Livinroll. Dia bilang bakal kasih diskon khusus, tapi Kunon menolak tawaran itu mentah-mentah dan keluar dari toko, meninggalkan si penjaga toko kebingungan. Rinko masih kepikiran harga buku-buku tadi, tapi dia bilang kalau grimoire tadi itu tawaran yang bagus banget dan nanya apa Kunon yakin enggak mau beli. Kunon mengklarifikasi kalau dia sudah tahu isinya, dan kemungkinan besar itu adalah salinan bersih yang dia buat sendiri. Info itu jelas bikin Rinko kaget, tapi Kunon enggak ngomong apa-apa lagi soal itu dan memutuskan buat mengecek toko jahit. Selanjutnya dia menghabiskan waktu meraba-raba beberapa bulu binatang, mencoba mempelajari teksturnya. Tapi penjaga tokonya jelas bingung. Ya gimana enggak? Ada anak berpakaian rapi bawa pelayan masuk ke tokonya, tapi sekarang cuma ngeraba-raba barang dagangan doang. Kunon enggak mendengarkan dia dan Rinko malah asik sendiri nyobain berbagai macam topi. Pria itu akhirnya hilang kesabaran dan bertanya apa yang Kunon lakukan menyentuh barang dagangannya. Kunon minta dia nggak usah peduli dan menjelaskan kalau dia lagi mencoba menghafal teksturnya, karena kata-kata sederhana kayak kain dan bulu bisa mencakup tekstur yang beragam. Penjaga toko jadi agak penasaran, jadi dia memberitahu kalau bulu yang dipegang Kunon itu bulu rubah gelap dan sangat langka, jadi dia harus menyentuhnya dengan hati-hati. Tanpa membiarkan dia selesai ngomong, Kunon menggunakan sihir airnya buat menciptakan tiruan rubah gelap yang realistis, bikin si bapak kaget setengah mati. Pria itu jelas terkejut melihat betapa nyatanya rasanya dan bertanya apa Kunon bisa meniru apa saja kalau tahu teksturnya. Kunon mengonfirmasi bilang kalau untuk saat ini dia baru bisa meniru. Pria itu dengan ragu-ragu bertanya apa Kunon bisa meniru seorang wanita. Mendengar itu, Rinko langsung melompat ke arahnya dan bertanya apa yang dia sarankan ke anak kecil. Penjaga toko langsung panik dan minta maaf. Tapi Rinko bilang minta maaf saja nggak cukup karena dia sudah mengotori telinga berharga Kunon. Kunon dengan tenang bilang kalau meniru manusia itu terlalu rumit, jadi dia nggak bisa melakukannya, dan dia bakal dimarahi habis-habisan kalau nekat coba. Rinko buru-buru membawa Kunon keluar dari toko itu, bilang kalau toko ini isinya cuma orang dewasa sampah. Penjaga toko itu minta maaf lagi dengan putus asa dan menjelaskan kalau dia cuma tanya karena impulsif soalnya dia naksir seorang wanita. Rinko tiba-tiba membuka pintu cuma buat memperingatkan dia supaya tutup mulut dengan ekspresi mengancam. Bilang kalau dia bakal mengotori hati Kunon juga. Dia kembali ke Kunon dan bilang kalau kota ini buruk buat pendidikannya. Jadi mereka harus buru-buru ke Dirashik. Kunon cuma berjalan menjauh dari toko dan berkomentar kalau Rinko lebih seram daripada Iko kalau lagi marah.
Begitu mereka pergi, orang suci dari kerajaan suci masuk ke toko itu, bilang kalau dia dengar di sini ada syal langka yang terbuat dari rubah gelap. Dia tiba-tiba melihat rubah gelap yang tadi dipegang Kunun, dan gadis-gadis lain berkomentar kalau mereka pikir rubah, jenis itu enggak suka manusia. Penjaga toko mencoba menjelaskan, tapi sang orang suci langsung bisa tahu kalau itu adalah sihir dan hanya dengan satu sentuhan. Rubah gelap itu berubah jadi air, bikin celana si penjaga toko basah kuyup. Sang orang suci minta maaf soal itu, bilang dia nggak nyangka itu bakal jadi air. Sementara itu, gadis-gadis lain memeriksa air di celana penjaga toko, mencoba menganalisis jumlah kekuatan sihir yang digunakan. Penjaga toko cuma bisa bertanya-tanya hari menyiksa macam apa ini. Sementara sang orang suci cuma mikirin fakta, kalau ini adalah sihir di luar pengetahuannya. Tak lama kemudian, Kunun dan Rinko akhirnya sampai di Dirashik, dan dia akhirnya berada di sekolah sihir. Rinko bilang dia harus istirahat dan bertanya apa Kunun bakal tinggal di asrama mulai sekarang. Kunun memberitahu kalau pada dasarnya semua murid di sekolah sihir bakal tinggal di asrama dan kalau mereka minta, satu pelayan boleh tinggal bareng mereka. Sayangnya, pas mereka sampai di resepsionis, wanita di sana memberitahu kalau asramanya sudah penuh dan enggak ada tempat kosong. Pendaftaran asrama sudah lama ditutup. Sesuatu yang Kunun enggak tahu karena Zeonli enggak pernah bilang soal itu ke dia. Sebelum mereka pergi, resepsionis memberikan daftar agen real estate bilang kalau mereka membagikan ini ke pendaftar yang enggak kebagian asrama. Berkat itu, Kunun segera menemukan rumah Soan di mana dia dan Rinko bisa tinggal tanpa masalah. Sementara itu, seorang pria dan wanita mengantarkan daftar siswa baru di sekolah sihir, bilang kalau beberapa di antaranya memenuhi syarat buat masuk kelas tingkat lanjut. Pria itu menyebutkan kalau salah satu siswanya kabarnya adalah murid dari Zeonli Finrol, dan fakta bahwa Zeonli menerima murid saja sudah mengejutkan, yang bikin anak ini makin menonjol. Keesokan harinya di tempat check-in ujian masuk, resepsionis memberitahu Rinko kalau nggak ada yang boleh masuk kecuali siswa dan orang yang berwenang. Rinko mencoba menyuapnya dengan sekeping koin, tapi jelas ini enggak mempan, jadi dia enggak punya pilihan selain menunggu di luar. Kunun mengikuti resepsionis itu dan bilang kalau dia bingung harus memanggilnya apa. Tapi enggak punya nama itu juga bikin penasaran. Resepsionis itu enggak paham maksud Kunun karena dia jelas punya nama, tapi dia baru sadar kalau dia belum memperkenalkan diri. Tanpa sadar dia akhirnya membocorkan kalau namanya adalah Lubella, dan Kunun senang akhirnya tahu namanya. Lubella memutuskan buat enggak berkomentar soal cara bicara Kunun dan memintanya menunggu bersama siswa lain. Untuk saat ini, sang orang suci sedang bersama siswa lain yang mau mengambil ujian masuk dan mereka bertiga langsung menyadari penutup mata dan tongkat Kunun, tapi enggak ada satupun yang berani berkomentar soal itu. Kunun menciptakan mata sihirnya supaya dia bisa mengintip para pendaftar lainnya dan ternyata mereka semua punya fitur tersembunyi yang menarik. Tapi perhatian Kunun benar-benar tertuju pada gadis di sana karena dia terlihat sangat spesial. Dia berjalan menghampiri gadis itu dan bertanya apakah dia kebetulan adalah Saint dari kerajaan suci yang kemudian dikonfirmasi oleh gadis itu. Tapi si Saint bingung kenapa Kunun tiba-tiba mengajaknya bicara, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Kunun bilang dia cuma tertarik ngobrol karena gadis itu adalah penyihir elemen cahaya pertama yang dia lihat secara langsung, dan dia ingin belajar sebanyak mungkin tentang itu. Si Saint merasa tidak ada gunanya meladeni Kunun karena dia percaya sihir cahaya itu jauh lebih superior dibandingkan bentuk sihir lainnya. Jadi sebagai penyihir air, tidak ada yang bisa dipelajari Kunun darinya. Akan tetapi, setelah dia mengatakan itu, orang-orang lain menatapnya dengan bingung karena sebenarnya tidak ada hierarki di antara berbagai tipe sihir. Si Saint sadar dia mungkin salah dan meminta maaf, karena dia hanya mengulangi apa yang diajarkan di kuil. Dan mumpung yang lain sedang memperhatikan, dia sekalian meminta maaf di awal kepada semuanya karena dia diberitahu bahwa dia tidak memiliki banyak emosi layaknya orang normal. Jadi, meskipun dia hanya bicara seperti biasa, dia mungkin bisa menyinggung perasaan mereka tanpa sengaja. Dia menjelaskan bahwa alasan dia tidak punya emosi adalah karena efek dari luka pahlawan yang dia warisi, dan saat Kunun mendengar ini, dia malah jadi kegirangan karena itu artinya dia dan si Saint bisa jadi sahabat sesama difabel. Si Saint masih tidak paham apa yang dibicarakan Kunun, tapi tepat saat itu profesor yang bertanggung jawab atas ujian masuk muncul dan menyuruh semuanya bersiap untuk mulai. Kunun melihat ke arah Profesor Sarf dan sekilas saja dia bisa tahu kalau pria ini benar-benar kuat. Zefi juga kuat tapi fiturnya agak kurang mengesankan karena dia hanya punya sekumpulan tikus di kakinya. Setelah memperkenalkan diri, baik Sarf maupun Zefi memberikan selamat kepada mereka berempat atas penerimaan mereka di sekolah sihir di Rashik. Anak-anak itu semua kaget mendengarnya karena mereka bahkan belum melakukan apa-apa.
Sarf menjelaskan bahwa di sekolah ini kalian hampir pasti diterima selama kalian adalah seorang penyihir. Si Sen terkejut mendengarnya, karena dia diberitahu kalau ujian masuknya bakal sangat sulit. Tapi Sarf menjelaskan kalau mereka cuma bilang begitu biar sekolahnya terlihat lebih kompetitif. Lagi pula, mengingat mereka berempat memiliki kres sihir yang sangat langka, tidak mungkin mereka tidak diterima di sekolah ini. Kunon agak kecewa karena dia sudah belajar mati-matian untuk memastikan dia lulus tes. Tapi Sarf memberitahunya bahwa mereka tetap akan menjalani tes, jadi usahanya tidak sepenuhnya sia-sia. Ada 3 jurusan berbeda di sini. Tingkat pertama dikenal sebagai fundamental, di mana para penyihir bisa belajar dasar-dasar sihir jika mereka masih pemula. Tingkat kedua disebut asisten guru, yang isinya kurang lebih kelas sihir reguler. Dan tingkat ketiga disebut riset independen. Ini pada dasarnya berarti kemampuan sihirmu sudah begitu tingkat tinggi sampai kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu tidak melakukan tindak kriminal. Kunon sangat bersemangat mendengarnya, karena ide untuk melakukan penelitian independen terdengar hebat baginya. Tapi Sarf menambahkan bahwa kelas tingkat lanjut itu hanya cocok untuk penyihir kelas atas. Jadi masuk dan lulus dari sana tidak akan mudah. Kunon sangat antusias karena dia tidak sabar melihat jenis tes apa yang akan diberikan padanya. Tapi optimismenya itu sepertinya benar-benar mengganggu Zefi. Entah kenapa bagian pertama dari penilaian mereka adalah tes praktik. Jadi Sarf meminta semua orang untuk maju satu persatu dan memberitahukan tipe crest mereka peringkatnya dan jumlah mantra yang bisa mereka rapalkan. Pertama adalah Hank. Jadi dia maju dan memberitahu semua orang bahwa dia memiliki crest api bintang 2 dan bisa merapalkan 7 mantra. Sarf kemudian memintanya untuk mendemonstrasikan mantra terkuatnya. Jadi Hank merapalkan mantra jalur api. Kunon terkesan karena meskipun mantra apinya mungkin dasar, sifat uniknya adalah fakta bahwa api itu mengikuti jalur yang Hank buat menggunakan energi sihirnya. Jadi aplikasinya tidak terbatas. Saat Hank selesai dengan mantranya, dia telah mencetak pola spiral di rumput dan Sarf memberitahunya bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Jadi mereka lanjut ke kandidat berikutnya. Nama bocah itu adalah Leia dan dia bilang dia punya crest angin bintang 2. Dia juga memberitahu semua orang bahwa dia bisa menggunakan 8 mantra. Sarf terkesan dan dia diam-diam mendukung Leia, karena dia juga memiliki crest angin. Tapi evaluasinya tetap bergantung pada seberapa baik dia bisa menggunakan sihirnya. Leia hendak merapalkan mantra terbaiknya. Tapi sebelum itu dia memperingatkan semua orang untuk menjaga jarak karena mantranya agak destruktif. Semua orang mundur dan Leia kemudian mengangkat tongkatnya ke langit, mengumpulkan bertonton energi sihir sebelum menembakkan ledakan angin masif ke tanah. Mantra yang baru saja dia gunakan adalah sihir tingkat menengah dan itu mengandalkan penarikan sihir dari langit untuk menciptakan hembusan angin yang kuat, yang benar-benar mengesankan bagi Kunon. Kandidat berikutnya adalah Reis. Jadi dia memberitahu semua orang bahwa dia memiliki crest cahaya bintang 3 dan dia bisa menggunakan maksimal 5 mantra. Mantra terbaiknya adalah sihir penyembuhan. Tapi karena tidak ada yang terluka saat ini, dia memutuskan untuk menggunakan mantra terbaik keduanya, sebuah sihir serangan berkas cahaya. Kunon tercengang karena serangan cahaya. Seperti itu praktis mustahil untuk dihindari kecuali kamu menghindar sebelum dia merapalkan mantranya. Dan dia ingin sekali melihat apa lagi yang bisa dilakukan cahaya milik Reis. Tapi giliran dia untuk maju. Selanjutnya, Kunon melangkah ke depan dan memberitahu semua orang bahwa dia memiliki crest air bintang 2. Tapi dia hanya bisa menggunakan 2 mantra. Mantra bola air dan mantra gelembung. Sarf terkejut mendengarnya, terutama karena dia diberitahu untuk membuat tes Kunon menjadi sangat sulit. Kunon tidak tahu apa yang dibicarakan Sarf, jadi dia menjelaskan bahwa dia menerima 2 surat rekomendasi untuk Kunon, satu dari Genyon sang penyihir agung dan yang lainnya dari Zeon, dan mendengar ini menarik perhatian semua siswa lain, karena mereka tidak tahu kalau Kunon terlibat dengan penyihir seterkenal itu. Kunon terkejut kalau mereka semua tahu Zeon. Tapi Zefi memberitahunya bahwa praktis setiap penyihir di bidang pendidikan tahu siapa Zeon itu. Dan kebetulan sekali, Zefi punya sejarah yang agak buruk dengan Zeon, yang menjelaskan kenapa dia bersikap bermusuhan pada Kunon sebagai muridnya Zeon. Omong-omong, karena Zeon adalah orang yang meminta agar kesulitan tes dinaikkan, Kunon bilang dia tidak keberatan. Jadi Sarf mulai dan merapalkan penghalang angin di sekitar dirinya sendiri, memberitahu Kunon bahwa dia perlu mencari cara untuk mengalahkannya dalam kondisi seperti ini. Yang lain berpikir ini tantangannya mustahil, karena Kunon hanya tahu sihir air dasar dan mantra air muda ditangkis oleh sihir angin. Jadi seharusnya mustahil bagi Kunon untuk menyentuh Sarf seperti ini. Namun, Kunon hanya menatap Sarf dengan kecewa karena dia pikir dia bakal dapat tantangan yang lebih berat. Sarf berpikir kepercayaan diri Kunon itu menarik,
tapi dia menyuruhnya untuk menyelesaikan tes dulu kalau mau komplain soal terlalu mudah, kecuali tentu saja dia cuma menggertak. Kunon tidak boleh kehilangan wibawa di depan Reis, karena dia masih berusaha untuk berteman dengannya. Jadi dia menerima tantangan Sarf, dan mulai dengan menciptakan puluhan gelembung di sekeliling Sarf. Sarf terkesan Kunon bisa membuat sebanyak itu, tapi dia pikir itu percuma karena gelembung seperti ini tidak akan pernah bisa menembus penghalang. Namun, Kunon belum selesai dan lanjut melipat gandakan jumlah gelembung sambil mengubah warnanya jadi merah dan memutarnya mengelilingi penghalang Sarf. Sekarang kalau Sarf menghilangkan penghalangnya, dia akan tersapu oleh gelembung-gelembung itu. Tapi dia masih merasa ini belum cukup. Jadi dia bilang ke Kunon kalau dia harus meningkatkan usahanya. Namun, Kunon dengan santai membuat kursi air untuk dirinya sendiri dan bilang ke Sarf kalau pertarungannya sebenarnya sudah berakhir. Kunon bisa mempertahankan pusaran gelembungnya selama 2 hari berturut-turut jika perlu, dan tidak ada batas waktu. Jadi dia baik-baik saja menunggu Sarf kehabisan stamina. Lagi pula, dengan mantra seperti itu, Sarf pasti menghabiskan cukup banyak cadangan mana miliknya. Jadi Kunon memprediksi bahwa dia hanya akan mampu mempertahankan ini paling lama setengah hari. Meskipun Sarf benci mengakuinya, Kunon telah mengalahkannya di sini. Jadi dia mengakui kekalahan dan Kunon menghilangkan pusaran gelembungnya. Segera setelah dia selesai, Kunon kembali berbalik ke arah Reis dan mulai memintanya untuk menunjukkan lebih banyak sihirnya. Karena bagian ujian ini sudah selesai, Sarf memindahkan semua siswa ke ruang kelas dan Kunon masih saja mengganggu Reis untuk memintanya menunjukkan sihirnya. Bahkan dia mengajak Reis kencan makan parfait untuk membuatnya tertarik. Tapi Reis menolaknya karena dia tidak tertarik memamerkan sihirnya. Sarf meminta perhatian semua orang dan menyuruh Kunon berhenti menggoda Reis karena sudah waktunya untuk tahap ujian berikutnya dan penting agar dia tidak mengganggu ketenangan pikiran Reis sebelum wawancara. Kunon bilang dia mengerti dan Zefi lanjut memanggil Hang sebagai siswa pertama yang akan diwawancarai. Selagi Hang pergi, Kunon bertanya pada Sarf tentang apa wawancaranya, tapi Sarf tidak benar-benar punya jawaban untuk itu karena topiknya banyak berubah tergantung kandidatnya. Jadi dia hanya harus menunggu dan melihat sendiri. Kalau begitu, Kunon menanyakan beberapa pertanyaan pada Sarf tentang sihir angin sambil menunggu gilirannya diwawancarai, dan Sarf tidak masalah dengan itu. Jadi dia menyuruh Kunon untuk lanjut saja setelah semua yang lain dipanggil untuk wawancara mereka. Sarf bertanya pada Kunon apa yang berniat dia lakukan jika tes tadi ternyata punya batas waktu. Kunon bilang kalau dia tidak punya opsi untuk menunggu Sarf kelelahan, dia bakal mencoba menyatukan gelembungnya dengan penghalang Sarf untuk mengambil alih kendali anginnya. Sarf bertanya apakah dia benar-benar berpikir itu mungkin, karena dia belum pernah mendengar teknik seperti itu sebelumnya. Tapi meskipun Kunon belum pernah mencobanya, instingnya mengatakan itu seharusnya berhasil. Karena mengambil alih kendali mantra dari dalam secara alami seharusnya lebih mudah daripada mencoba melakukannya dari luar. Dia secara pribadi berpikir bahwa sihir air adalah yang paling serbaguna, karena mampu menembus sebagian besar material, tapi dia belum bisa mengklaim itu yang terkuat karena dia belum memikirkan detail cara melakukannya. Sekarang waktunya wawancara Kunon, jadi Zefi muncul untuk mengantarnya ke ruang wawancara. Tapi saat Kunon sampai di pintu, dia agak bingung karena indera sihirnya tidak membiarkannya melihat apa yang ada di balik pintu. Dia meminta Zefi untuk mendeskripsikan ruangan itu padanya. Sampai sekarang dia sejujurnya lupa kalau Kunon itu buta. Tapi dia menurutinya dan memberitahunya kalau di dalam sana terlihat seperti waktu malam hari. Dia bertanya apakah Kunon ingin dia menuntunnya masuk jika dia tidak bisa melihat di dalam sana. Tapi Kunon meyakinkannya kalau dia akan baik-baik saja sendirian dan berjalan masuk. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Kunon benar-benar buta karena bahkan mata sihirnya tidak bisa melihat apapun di sini. Tapi sesaat kemudian mata sihirnya dipaksa hilang dan dia mendapati dirinya dikelilingi oleh 7 sosok. Salah satu sosok mulai mendekati Kunon sambil bicara tentang bagaimana dia dulu adalah gurunya Zeon. Tapi Kunon memotongnya dan meminta agar dia tidak mendekat lagi karena dia punya tunangan dan tidak ingin terlalu dekat dengan wanita lain. Sosok itu bingung dengan ini karena dia diberitahu Kunon sedang menggoda Reis beberapa menit yang lalu. Tapi Kunon bilang itu bukan menggoda. Dia cuma ingin belajar tentang sihir Reis, yang mana itu beda banget. Sosok itu memutuskan untuk mengganti topik saja dan bertanya pada Kunon, apakah dia belajar sesuatu yang baru hari ini, yang dijawab Kunon dengan membicarakan semua jenis sihir menakjubkan yang dia lihat digunakan teman-teman. Seangkatannya tadi dan dia berencana mencari cara untuk memasukkan mantra-mantra itu ke dalam gudang senjatanya sendiri begitu dia sampai di rumah. Sosok itu bilang dia puas dengan jawaban Kunon, jadi dia akan ditempatkan di kelas tingkat lanjut, yang membuat Kunon sangat senang mendengarnya. Dia kemudian memberitahu Kunon kalau dia berprestasi,
Dia mungkin bahkan akan mengangkatnya sebagai murid pribadinya. Tapi sebelum dia selesai bicara, Kunon sudah berjalan keluar karena dia tidak tertarik untuk memperhatikan. Dicuekin begitu rasanya agak menyakitkan. Tapi sosok itu harus mengakui kalau Kunon benar-benar sesuatu yang spesial karena saat dia berjalan masuk, dia mencoba menggunakan mantra yang belum pernah dilihat sosok itu sebelumnya.